Suamiku kapten kapal pesiar. Jarang pulang. Saat ku beri kejutan datang ke Jakarta, dia malah mengusirku. Dan berkata, aku sudah tak butuh kamu lagi. Ternyata sudah menikah 8 tahun dengan janda kaya. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi di desa itu selalu dimulai dengan suara kokok ayam, desir angin dari persawahan, dan gemericik air sungai yang mengalir tidak jauh dari deretan rumah penduduk. Desa kecil bernama Tanjungwangi itu tidak banyak berubah selama puluhan tahun. Jalanannya masih berupa paving kasar yang hanya cukup dilalui 2 sepeda motor bersisian. Pepohonan besar, seperti mahoni dan rambutan, berjajar di setiap sudut. Udara pagi selalu terasa dingin dan bersih. Sesuatu yang tak dimiliki kota besar manapun. Dan di antara kesederhanaan itu, hiduplah seorang perempuan bernama Raisa. Raisa bukan perempuan yang akan menarik perhatian orang saat dilihat sekilas. Parasnya sederhana, tubuhnya ramping karena terbiasa bekerja keras, dan rambut hitam panjangnya sering hanya diikat seadanya. Ia tidak pernah memakai riasan kecuali bedak tabur tipis dan sedikit pelembab yang dibelinya di warung depan sekolah dasar. Namun bila orang menatap lebih lama, ada sesuatu yang memancar dari matanya, keteguhan hati, kedewasaan, dan ketulusan yang jarang dimiliki orang lain. Ia adalah perempuan desa yang tumbuh dengan cara-cara lama, penuh kesabaran, sopan santun, dan tak pernah mengeluh meski hidup jauh dari mudah. Sejak usia 19 tahun, Raisa menikah dengan Rama, laki-laki yang telah dikenalnya sejak masa SMP. Rama adalah kebanggaan kampung. Di saat banyak pemuda lain hanya menjadi buruh harian, Rama berhasil bekerja di kapal pesiar internasional setelah mengikuti pelatihan maritim. Perjalanan karir Rama sangat cepat. Dalam beberapa tahun saja, ia naik jabatan, hingga akhirnya menjadi kapten kapal pesiar. Bahkan di desa, orang sudah terbiasa menyebutnya dengan sebutan Kapten Rama. Keluarga Raisa merasa sangat bangga ketika Rama melamar putri mereka. Tidak hanya tampan dan berwibawa, Rama juga punya masa depan cerah. Banyak orang menganggap Raisa sangat beruntung. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan pesta sederhana namun hangat. Halaman rumah dipenuhi taruk besar dan deretan kursi plastik. Hidangan khas desa tersusun rapi di meja panjang. Nasi uduk, ayam goreng lengkuas, sambal terasi, dan tumis kangkung yang dimasak ibu Raisa sendiri. Para tetangga datang membantu tanpa diminta. Ada yang meminjamkan sound system, ada yang memasak, dan ada pula yang mendekorasi panggung pelaminan. Semua berjalan dengan suasana gotong royong khas desa. Malam itu, di pelaminan, Raisa duduk di samping Rama dengan wajah berseri. Meski tidak memakai gaun mewah, kebaya kuning gading yang dikenakannya membuatnya tampak anggun. Tangan Rama menggenggam tangannya, menandai awal perjalanan baru sebagai pasangan suami istri. Di depan mereka, orang-orang mengucapkan selamat, mendoakan kebahagiaan, dan memuji mereka sebagai pasangan serasi. Namun kebahagiaan di pelaminan itu langsung diikuti kenyataan pernikahan jarak jauh. Tidak sampai 3 minggu setelah akad, Rama harus kembali berangkat bekerja ke luar negeri. Belum sempat mereka menikmati kehidupan baru sebagai pasangan, Raisa sudah kembali tidur sendiri di kamar kecil rumah orang tuanya. Kita harus kuat, kata Rama waktu itu sambil menggenggam tangan istrinya. Aku janji akan pulang setiap kesempatan aku bisa. Raisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu hidupnya tidak akan sama. Namun ia juga tahu laki-laki yang dinikahinya adalah pekerja keras. Ia bangga. Ia bahagia. Ia yakin demi masa depan mereka, ia harus belajar menjadi istri yang kuat. Sejak saat itu, hari-hari Raisa berubah. Tidak ada lagi suara laki-laki yang mendengkur di sampingnya saat malam. Tidak ada obrolan sebelum tidur. Tidak ada sosok yang menjemputnya setelah belanja di pasar. Kehidupan rumah tangganya dijalani melalui layar ponsel. Mereka saling menyapa lewat panggilan video, berbagi cerita tentang pekerjaan, cuaca laut, dan aktivitas harian. Rama selalu berbicara dengan penuh cinta. Ia bercerita tentang bagaimana bekerja sebagai perwira kapal membuatnya bangga, tentang banyaknya negara yang ia kunjungi,
tentang kota-kota dengan lampu-lampu indah dan angin laut yang tajam menusuk dingin. Sementara itu, Raisa bercerita tentang hal-hal yang jauh lebih sederhana, tentang hujan yang turun semalaman, tentang panen padi yang tertunda, tentang bagaimana ia membantu ibunya menjemur pakaian di halaman. Namun meski percakapan mereka tidak seimbang dalam hal dunia yang mereka jalani, keduanya masih saling tertawa, saling melepas rindu, saling menunggu waktu terhubung lagi esok malamnya. Dari layar kecil itu, mereka membangun rumah tangga. Selama 2 tahun pertama, pernikahan mereka berjalan harmonis meski dipisahkan jarak. Setiap 3 atau 4 bulan, Rama pulang selama beberapa minggu sebelum harus kembali lagi. Dan setiap kali pulang, seluruh desa menjadi heboh. Anak-anak mengejar motor yang ditungganginya, tetangga menanyakan kabar, orang-orang menyapa dengan bangga. Wah, Kapten sudah pulang. Raisa menyambut suaminya dengan penuh senyum, memasakkan masakan kesukaan Rama, sop buntut buatan ibu yang resepnya diturunkan sejak zaman kakek. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan menyusuri pematang sawah seperti dulu saat masih pacaran, atau duduk memancing di pinggir sungai kecil yang mengalir bening. Hingga pada suatu tahun, tak lama setelah Rama pulang dari pelayarannya yang keempat, Raisa hamil. Kabar itu membuat seluruh keluarga bahagia. Rama sampai mencium kening Raisa berkali-kali sambil berkata ia adalah laki-laki paling beruntung di dunia. Mereka memutuskan nama bayi itu sejak sebelum lahir. Raka, diambil dari gabungan nama mereka berdua. Bagaimanapun juga, buah cinta mereka harus merepresentasikan keutuhan keluarga. Namun kebahagiaan itu kembali harus ditinggalkan ketika waktu cuti Rama habis. Raisa melewati kehamilannya seorang diri di desa. Ia merawat kandungan, rutin memeriksakan kesehatan di bidan desa, dan mendengarkan setiap nasihat para ibu tua di kampung yang masih mempercayai petuah lama tentang melahirkan. Malam-malamnya sering ia lewati sendirian di kamar kecil, memandangi foto pernikahan mereka yang digantung di dinding kayu. Sesekali air matanya jatuh, bukan karena menyesal, tetapi karena rindu yang terlalu dalam. Rama hanya bisa menemaninya lewat suara telepon. Kadang, ia menelepon saat berada di kabin kapal. Suara mesin kapal terdengar samar-samar di belakang percakapan mereka. Kalau aku bisa pulang, aku pasti pulang, kata Rama berkali-kali. Aku tahu, jawab Raisa dengan suara lembut. Ia tidak pernah mengeluh. Ia tidak ingin membuat suami merasa bersalah. Sampai akhirnya, pada suatu subuh yang senyap, Raisa merasakan sakit mules yang semakin kuat. Ia mengetuk pintu kamar ibunya, dan mereka segera bersiap-siap menuju rumah bidan. Raka lahir pukul 6.47 pagi. Bayi sehat, kecil, kulitnya putih kemerahan. Raisa menangis saat pertama kali menggendongnya. Namun rasa patah menyelinap ketika ia menyadari Rama tidak ada di sampingnya menyaksikan momen itu. Foto bayi pertama yang dikirim Raisa kepada Rama lewat pesan langsung disambut suara tangisan laki-laki itu lewat telepon. Aku menyesal tidak ada di sana, katanya terdengar parau. Tidak apa-apa, Raisa berbisik sambil mengayun pelan bayi mungilnya. Yang penting kamu selamat dan sehat. Mereka saling menguatkan sekali lagi lewat layar kecil, seperti biasa. Setelah melahirkan, tanggung jawab Raisa bertambah besar. Kini ia bukan hanya istri yang harus menanti suaminya pulang, tetapi juga ibu yang harus merawat bayi seorang diri. Malam-malamnya penuh dengan suara tangisan bayi yang belum mengenal waktu tidur. Rasa lelah sering membuat tubuhnya gemetar. Namun setiap kali ia menatap wajah anaknya, kelelahan itu berubah menjadi kekuatan baru. Raisa merasa hidupnya lengkap. Rama terus mengirimkan uang untuk kebutuhan keluarga, meski jumlahnya tidak selalu besar. Namun di desa kecil seperti Tanjung Wangi, orang-orang percaya bahwa memiliki suami kapten kapal adalah kemewahan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Banyak yang memuji Raisa sebagai istri beruntung. Namun mereka tidak pernah tahu bagaimana rasanya menunggu berbulan-bulan tanpa kehadiran suami di samping. Tidak tahu bagaimana perasaan Raisa ketika menghabiskan malam seorang diri sambil mengganti popok bayi ditemani suara jangkrik. Raisa tetap bertahan. Ia tidak pernah mengutarakan kesedihannya kepada siapapun. Ibunya saja jarang mendengar ia mengeluh. Ia tumbuh dari keluarga yang mengajarkan bahwa segala sesuatu harus diperjuangkan dengan cara-cara baik. Bila harus menangis, menangislah di wajah bantal. Bila sedih, simpanlah di dalam hati.
Tuhan selalu melihat usaha hambanya. Perlahan, Raisa menjadi perempuan yang semakin mandiri. Ia belajar membuat keputusan sendiri, mengurus segala sesuatu sendiri, dan mengatasi masalah sendiri tanpa harus menunggu Rama kembali. Namun perubahan itu bukan datang karena ambisi atau egoisme. Perubahan itu hadir dari kebutuhan bertahan. Desa juga berubah memperlakukan Raisa. Mereka yang dulu memujinya sebagai istri kapten mulai memandangnya sebagai istri yang hampir seperti ibu tunggal. Setiap hari orang-orang melihatnya menggendong bayi sambil mencuci pakaian di sumur belakang, menyapu halaman, menjemur pakaian, atau pergi ke pasar membawa keranjang bambu. Lambat laun, kesan glamor sebagai istri kapten hilang, tergantikan dengan citra perempuan pekerja keras yang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun Raisa tidak mempermasalahkan itu. Ia hanya menjalani hidup seadanya, dengan cara yang ia yakini paling benar. Waktu berjalan, Raka tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Rambutnya hitam ikal, matanya besar seperti mata Rama. Ia belajar berjalan di halaman yang dipenuhi rumput hijau, berlari-lari kecil mengejar ayam peliharaan neneknya. Suatu hari, saat Rama mendapat izin pulang, bayi yang dulu hanya bisa menyusu sudah bisa memanggil, "Papa." Rama mencium kepala anaknya berkali-kali, seolah ingin mengganti waktu yang hilang. Raisa menyiapkan makanan terbaik yang bisa ia masak. Hari itu, keluarga kecil itu terlihat seperti keluarga sempurna. Mereka duduk bersama, makan bersama, tertawa bersama. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa minggu sebelum Rama kembali pergi lagi. Dalam hati kecilnya, Raisa mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Semakin lama, Rama semakin jarang menelepon. Jika dulu ia bisa menelepon 2 kali sehari, kini dalam seminggu saja belum tentu 1 kali. Alasan yang diberikan selalu sama, kerjaan banyak, sayang. Kadang ketika Raisa menelepon, telepon tidak diangkat. Raisa menunggu, mencoba memahami, meski hatinya menyesak. Namun ia tetap menjadi istri setia yang percaya pada suami. Ia tidak ingin berburuk sangka. Bertahun-tahun berlalu dalam pola yang sama. Rama bekerja, pulang beberapa kali dalam setahun, kemudian pergi lagi. Raisa menunggu, membesarkan anak, dan menjalani hidup seolah semuanya baik-baik saja. Namun ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Bukan hanya Rama yang menjauh, tapi juga mertuanya. Saat awal pernikahan, mereka sangat menyayangi Raisa. Namun setelah beberapa tahun, sikap mereka mulai berubah. Mungkin karena Raisa dianggap tidak mampu mengurus suami agar lebih sering pulang. Mungkin karena mereka merasa Raisa tidak bisa menjalankan citra istri kapten yang seharusnya hidup makmur dan bersinar. Raisa tidak pernah membalas sikap itu. Ia tetap membantu mertuanya ketika sakit, menyiapkan makanan, merawat mereka, dan mengantarkan obat. Ia melakukan semua itu tanpa menunggu terima kasih atau pengakuan. Baginya, merawat orang tua suami adalah bagian dari ibadah. Namun keheningan itu menyimpan banyak luka yang tak terucap. Raisa sering duduk di teras rumah pada malam hari setelah semua pekerjaan selesai, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Dalam kegelapan itu, ada perasaan-perasaan yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Kelelahan, kesepian, kebingungan, dan kadang rasa rindu yang menyiksa. Namun ia memilih diam dan menelan semuanya sendiri. Hingga pada satu malam yang sangat sepi, setelah menidurkan Raka yang masih berusia 5 tahun, Raisa duduk menatap layar ponselnya. Ia ingin menelepon Rama, hanya untuk mendengar suaranya sebentar saja. Namun panggilan itu tidak terhubung. Ia mengulanginya beberapa kali, tapi hasilnya sama. Tidak terhubung. Ia menunggu sampai lewat tengah malam, berharap Rama membalas pesan atau menelepon balik. Namun tidak ada satupun pesan masuk. Raisa menatap layar ponselnya yang gelap lama sekali. Lalu ia menyadari sesuatu. Rama bukan hanya semakin jarang pulang. Ia semakin jauh. Tetapi sebagai istri yang memegang janji pernikahan dengan sungguh-sungguh, Raisa masih mencoba menenangkan diri. Mungkin jaringan di laut sedang buruk, gumamnya pelan. Ia selalu mencari alasan baik agar tidak menuduh suaminya macam-macam. Ia memaklumi, dan terus memaklumi. Ia menunggu. Namun di dalam hatinya, ia tahu hidupnya sedang menuju babak yang tidak mudah.
Di desa kecil itu, tidak ada suara badai atau bunyi deru mesin kapal. Hanya sunyi dan detak jam dinding yang berdetak pelan. Raisa menarik napas panjang, memandang foto keluarga yang tergantung di dinding bambu rumah tua itu. Foto itu memperlihatkan dirinya dan Rama berdampingan di pelaminan. Bahagia, bersinar, penuh masa depan. Dan pada malam itu, ia menyadari bahwa waktu telah berjalan sangat jauh sejak foto itu diambil. Awal pernikahan yang dulu penuh harapan kini terasa seperti kenangan di balik pintu lama yang mulai tertutup. Ia masih belum tahu perubahan seperti apa yang akan menantinya. Tetapi satu hal pasti, kehidupannya tidak lagi seindah dulu. Dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Hari-hari setelah kelahiran Raka menjadi awal dari babak baru kehidupan Raisa. Meski ia pernah membayangkan bahwa setelah menyandang status ibu, hidup akan terasa lebih lengkap dan indah, kenyataan justru memperlihatkan sisi lain yang jauh lebih berat. Anak laki-lakinya itu lahir dalam keadaan sehat, menangis dengan suara lantang seakan menandai bahwa ia siap menghadapi kehidupan. Air mata Raisa mengalir saat melihatnya pertama kali. Air mata kebahagiaan yang bercampur dengan rasa sedih karena tak ada Rama di sampingnya. Namun ia berusaha tegar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari perjuangan. Sejak hari pertama, Raisa menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan tanpa keluhan. Ia menimang Raka sepanjang malam ketika bayi itu rewel. Ia memandikan anaknya dengan air hangat yang direbus di atas tungku kayu. Ia menjemur pakaian kecil yang beraroma bedak bayi di halaman belakang rumah. Segalanya ia lakukan sendiri, tanpa bantuan seorang suami di sampingnya. Semua yang dilakukan Raisa adalah bentuk cinta, bukan kewajiban. Pada suatu malam, ketika Raka baru berusia 10 hari, Raisa duduk di kursi kayu sambil menyusui anaknya. Rumah kecil itu terasa sepi, hanya ditemani suara jangkrik dari luar jendela. Di sudut ruangan, ponsel Raisa diletakkan menghadap dirinya, video call dengan Rama yang sedang berada dalam kabin kapal. Kelelahan terlihat jelas pada wajah Rama, tapi kebahagiaan tergambar dari matanya saat menatap putra kecil mereka. "Dia mirip kamu," kata Rama dengan senyum lebar. "Kalau aku di rumah, pasti akulah yang paling sering menggendongnya." Raisa tersenyum kecil. "Suatu hari nanti," jawabnya, mencoba menenangkan perasaannya sendiri. Waktu itu ia benar-benar percaya bahwa semua yang mereka jalani akan terbayarkan suatu hari nanti. Rama adalah ayah yang penuh perhatian. Melalui layar telepon, ia memberi dukungan dari jauh, mengatakan kata-kata cinta, memberikan nasihat bagaimana merawat anak, menceritakan pengalamannya di kapal, dan memintanya bertahan sedikit lagi sampai ada waktu untuk pulang. Dan Raisa bertahan, karena ia percaya. Namun setelah beberapa bulan, perusahaan shipping tempat Rama bekerja kembali mengubah jadwal pelayaran. Kontrak semakin panjang, waktu cuti semakin pendek. Bila dulu Rama bisa pulang 2 bulan sekali, kali ini ia hanya pulang 4 atau 5 bulan sekali. Lambat laun, komunikasi mereka semakin renggang. Panggilan video yang dulu rutin setiap malam kini hanya terjadi beberapa kali dalam seminggu. Kadang Rama tidak membalas pesan seharian atau bahkan 2 hari. "Kerjaan banyak, sayang," begitu alasannya selalu. Raisa mencoba menerima. Ia tidak ingin menjadi istri yang menuntut berlebihan. Ia tahu suaminya bekerja keras. Ia percaya Rama melakukan itu semua demi keluarga. Namun diam-diam, Raisa mulai terbiasa menjalani hidup tanpa bergantung padanya. Tantangan semakin besar ketika Raka masuk usia 1 tahun. Biaya kebutuhan rumah tangga meningkat. Harga susu, vitamin, dan bahan makanan makin mahal. Sementara uang yang dikirim Rama setiap bulan mulai terasa tidak cukup untuk menghidupi 3 orang. Apalagi ketika mertua Raisa sering sakit dan biaya pengobatan harus dikeluarkan mendadak. Kadang ia harus memilih antara membeli susu Raka atau membayar tagihan listrik. Di tengah kesulitan itu, Raisa tidak pernah menghubungi Rama untuk mengeluh. Ia selalu mengatakan semua baik-baik saja, entah karena takut membuat Rama cemas atau karena ia tidak ingin dianggap istri yang hanya menuntut. Namun suatu pagi, setelah melihat dompetnya kosong sementara Raka sedang menangis kehausan, Raisa merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia sadar bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan kiriman suami. Ia harus bekerja.
Ia harus mencari jalan keluar sendiri jika ingin rumah tangganya tetap berjalan. Mulai hari itu, Raisa memutuskan bekerja. Karena tidak punya ijazah tinggi, pilihan yang ia miliki tidak banyak. Namun Raisa tidak peduli. Ia tidak malu melakukan pekerjaan apapun, selama halal dan bisa menambah pemasukan. Setiap pagi ia mengirim pesan singkat kepada Rama. "Mas, aku mulai bantu-bantu di warung Bu Yati. Biar ada tambahan biaya susu Raka." Jawaban Rama hanya singkat. "Kalau capek, jangan dipaksa." Kalimat itu seolah menunjukkan perhatian. Tetapi Raisa tahu Rama tidak memahami kesulitannya secara utuh. Bahkan kemudian, tak jarang pesan seperti itu tidak dibalas sama sekali. Lama-kelamaan, Raisa berhenti memberi kabar setiap kali ia mengambil pekerjaan baru. Ia hanya bekerja tanpa banyak bicara. Di warung Bu Yati, Raisa bekerja dari pukul 6 pagi sampai siang. Ia mengurus gorengan, menata barang, melayani pembeli, dan mencatat hutang pelanggan yang belanja bulanan. Raka diasuh oleh ibunya saat Raisa bekerja. Setiap kali pulang, tangan dan bajunya berbau minyak goreng panas. Namun ia tetap tersenyum ketika Raka langsung berlari memeluk kakinya. "Sudah makan, Nak?" tanyanya sambil mencium pipi anaknya. Balasan sederhana dari anak kecil itu membuat semua rasa lelah lenyap. Namun ternyata penghasilan dari satu pekerjaan tidak cukup. Saat malam tiba, ia mencuci pakaian tetangga untuk mendapatkan tambahan 1.000 hingga 2.000 rupiah per pakaian. Ia tidak malu karena ia sadar satu-satunya yang ia punya adalah tenaga. Ia bekerja sampai larut malam sambil menjaga agar Raka tetap terlelap. Perlahan, Raisa menjadi perempuan tangguh yang bekerja dari pagi sampai malam, sementara suaminya berada ribuan kilometer jauhnya tanpa tahu benar apa yang sedang ia rasakan. Raka tumbuh sehat meski tanpa kehadiran seorang ayah. Ia tumbuh menjadi anak manis, penurut, dan sangat dekat dengan Raisa. Ketika berusia 3 tahun, ia pernah menatap foto Rama yang dipasang di dinding dan bertanya polos, "Ini siapa, Bu?" Raisa terdiam, merasakan jantungnya seperti diremas. "Itu Papa." Raka mengerutkan dahi kecilnya. "Papa yang di HP itu?" Raisa mengangguk. Saat itu ia sadar, anaknya tidak benar-benar mengenal ayahnya. Ia tumbuh dari cerita dan suara telepon, bukan dari pelukan seorang lelaki yang seharusnya menjadi panutan pertama dalam hidupnya. Raisa menahan tangis. Ia memeluk anaknya lama sekali. Raka seringkali bermain sendirian di halaman. Ia tidak punya banyak teman. Jika ada anak lain yang ditanya, "Ayahmu mana?" mereka bisa menjawab bangga, "Ada di rumah." Tetapi Raka hanya diam, menunduk, dan berbisik, "Papa lagi kerja." Kadang Raisa merasa bersalah. Namun apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya ingin Raka memahami bahwa ayahnya bukan tidak peduli, hanya tidak bisa selalu pulang. Itu saja pemahaman yang ia ingin tumbuhkan. Tetapi waktu demi waktu, sesuatu dalam sikap Rama berubah semakin jelas. Jika dulu ia menanyakan kabar Raka dengan penuh antusias, kini pertanyaannya menjadi sekadar formalitas. Dan lambat-lambat percakapan yang dulu hangat berubah menjadi datar dan singkat. Bahkan kadang Rama hanya membalas foto anaknya dengan emoji jempol atau hati tanpa kata-kata apapun. Raisa mencoba menenangkan hatinya. "Mungkin Mas lelah," bisiknya pada diri sendiri setiap malam. Namun rasa asing itu makin kuat dari hari ke hari. Suatu hari, ketika Raka berusia 6 tahun dan mulai masuk sekolah dasar, Raisa memutuskan bekerja sebagai pembantu di rumah seorang guru. Ia memasak, mencuci pakaian, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan. Ia bangun pukul 4 pagi, menyiapkan bekal untuk Raka, lalu berangkat dengan sepeda butut milik ayahnya ke rumah guru tersebut. Penghasilannya masih jauh dari cukup, tetapi setidaknya ia bisa membantu membeli buku tulis, pensil, dan sepatu sekolah untuk Raka. Dalam beberapa bulan, tubuh Raisa semakin kurus. Ia seringkali pulang dalam keadaan lelah hingga rasanya ingin menangis. Namun setiap kali melihat Raka yang menyambutnya dengan senyum kecil dan pelukan, ia kembali memiliki tenaga. Anak itu adalah alasan ia tetap bangun setiap pagi dan bertahan menghadapi dunia yang makin keras. Hari-hari berjalan tanpa perubahan besar, sampai suatu sore menandai titik pertama kesadaran yang mengguncang hati Raisa.
Sore itu, ia sedang menjemur pakaian ketika tetangga depan rumah mendekat dengan senyum setengah geli. "Bu Raisa, tadi saya lihat postingan foto Kapten Rama di media sosial temannya. Kayaknya Mas Rama lagi pesta besar di luar negeri, ya?" Raisa menahan debaran di dadanya. "Mungkin acara perusahaan," jawabnya sambil tetap menunduk. Tetangga itu tertawa kecil. "Iya mungkin. Tapi kok sama perempuan cantik ya? Cantik banget malah. Luar biasa seleranya suami Bu Raisa." Raisa merasakan kakinya goyah. Ia memaksakan tersenyum. "Ah, itu mungkin rekan kerja." Tetangganya mengangguk dan kembali ke rumahnya. Sementara Raisa mematung di depan jemuran dengan baju bayi kecil tergantung diam terkena angin. Ia menelan ludah, menahan hati yang terasa retak. Ia tidak ingin menuduh suaminya macam-macam. Ia ingin percaya. Namun sejak hari itu, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menghubungi Rama malam itu. Panggilan tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Raisa menunggu sampai larut malam, sambil menatap langit-langit kamar di mana cat putih sudah mulai mengelupas. Namun ponselnya tetap diam. Keesokan harinya baru ada balasan. "Maaf tertidur." Tidak ada penjelasan. Tidak ada kabar. Sejak itu, setiap kali menghubungi Rama dan telepon tidak diangkat, pikirannya selalu kembali ke kata-kata tetangganya. Tetapi ia tetap diam. Ia tidak ingin menjadi istri pencemburu. Ia mencoba menenangkan hati. Namun kehidupan menunjukkan tanda-tanda lain. Rama semakin jarang mentransfer uang. Bila dulu ia mengirim 4 juta rupiah setiap bulan, kini sering hanya 2 juta, bahkan pernah turun menjadi 1,5 juta. Raisa tidak pernah menanyakan alasan. Ia hanya menyesuaikan hidup. Bila uang kurang, ia bekerja lebih keras. Bila pekerjaan tidak cukup, ia mengambil pekerjaan lain. Ia tidak mengeluh. Ia tidak pernah merasa hina hanya karena harus bekerja lebih keras dari istri-istri lainnya yang bisa tinggal di rumah. Ia hanya percaya, Tuhan memberi ujian pada orang yang mampu. Dan ia harus mampu. Mertua Raisa makin sering sakit. Ibu mertua, khususnya, sering batuk berat dan mengalami sesak napas karena usia lanjut. Raisa merawatnya dengan sepenuh hati, mulai dari menyiapkan makanan lembut, menyiapkan obat, membawanya ke puskesmas, sampai membantu mengganti pakaian. Bahkan saat tubuhnya sendiri terasa lelah, Raisa tetap melakukannya tanpa suara. Ia tidak ingin menambah beban pikiran Rama di tengah pekerjaan beratnya. Namun meski Raisa melakukan semuanya, ibu mertua tetap sering menyindirnya. Kalau Rama punya istri lebih terpelajar, mungkin hidupnya tidak akan begini. Raisa hanya menunduk. Ia memilih diam. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan orang tua. Perkataan seperti itu cukup menancap di hati dan menjadi luka sunyi yang hanya ia rasakan sendiri. Waktu berjalan. Raka makin besar. Saat berusia 9 tahun, ia mulai pandai menulis dan membaca. Ia sering menggambar sosok laki-laki dengan baju seragam kapten kapal, lalu menunjukkan hasil gambarnya kepada Raisa. "Ini papa. Aku mau jadi seperti papa," katanya bangga. Raisa membelai kepala anaknya. "Papa pasti bangga." Namun di balik senyum itu, Raisa menyimpan rasa pedih. Ia tidak tahu sampai kapan Raka harus membangun figur ayah hanya melalui imajinasi dan dinding gambar. Kehidupan Raisa sebagai perempuan desa yang menjadi ibu sekaligus ayah berjalan seperti itu selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya sesuatu terjadi ketika Raka menginjak usia 12 tahun. Suatu malam, ketika angin malam berhembus dingin dari sawah belakang rumah dan suara binatang malam terdengar dari segala arah, Raisa sedang menyiapkan pakaian untuk dicuci keesokan hari. Raka sudah tidur di sampingnya. Ponsel Raisa berbunyi. Nama Rama muncul di layar. Raisa segera mengangkat dengan perasaan campur aduk, senang, rindu, sekaligus cemas. Namun suara Rama terdengar asing, datar, kaku, dingin, seperti suara orang yang tidak lagi punya kedekatan dengan lawan bicaranya. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Raisa mengerutkan kening. "Ada apa, Mas?" "Aku dapat perpanjangan kontrak. Mungkin tidak bisa pulang lagi sampai beberapa bulan ke depan." Raisa terdiam. Sudah biasa baginya mendengar berita seperti itu. Namun entah kenapa,
kali ini terasa berbeda. Suara suaminya terdengar seperti orang yang sedang berbicara kepada rekan kerja, bukan kepada istri. "Aku tetap tunggu," jawab Raisa lirih. Namun Rama tidak menanggapi kalimat itu. Ia hanya menghela napas, kemudian berkata pelan, "Aku ingin kamu lebih mandiri." Raisa membeku. Bukankah selama ini ia memang hidup mandiri? Bukankah selama ini ia sudah bekerja untuk menutupi kekurangan rumah tangga? Bukankah dialah yang mengurus ibu mertua, mengasuh anak, mengurus rumah, dan tidak pernah meminta apapun? Namun Raisa hanya mengangguk pelan, walau Rama tidak bisa melihatnya. Percakapan itu berakhir singkat, dan Raisa menatap layar ponselnya lama. Di saat itu, ia mulai benar-benar merasa seperti sedang berjalan sendirian. Hari-hari berikutnya, komunikasi semakin jarang. Bahkan terkadang sebulan penuh Rama tidak menelepon. Raisa selalu menghubungi lebih dulu, namun sering tak ada balasan. Gaji yang dikirim mulai tidak teratur. "Tuhan," bisik Raisa pada suatu malam, sambil menggenggam kain mukena. "Kalau memang ada yang salah, berikan aku kekuatan." Namun ia tetap bertahan. Karena bagi Raisa, cinta bukan diukur dari seberapa sering seseorang hadir, tetapi seberapa kuat ia bertahan meski berjalan sendirian. Tahun berganti. Rambut Raisa mulai memudar kecantikannya karena terlalu banyak beban dan tanggung jawab. Namun hatinya tetap lembut terhadap orang-orang yang ia cintai. Lalu suatu malam, ketika ia sedang menatap wajah Raka yang tidur pulas, Raisa sepenuhnya menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Sejak hari pertama Rama pergi, Raisa tidak hanya menjadi seorang istri. Ia telah menjadi tulang punggung keluarga, pengasuh anak, perawat orang tua, pekerja, dan penjaga rumah tangga. Ia menjalani semua tanpa keluhan, seakan itu adalah takdir yang harus diterima. Ia selalu menunggu, selalu berharap, selalu berdoa agar suatu hari semua perjuangannya akan dibalas kebahagiaan bersama keluarga yang utuh. Ia percaya bahwa cinta menuntut kesabaran. Namun di ujung hatinya, Raisa merasakan sesuatu yang menekan. Perasaan yang selama ini ia pendam rapat dalam-dalam. Apa jadinya bila ia menunggu sesuatu yang tak lagi menunggu dirinya kembali? Dan pertanyaan itu akan terjawab tidak lama lagi. Karena tanpa ia tahu, hidup sedang membawanya menuju kenyataan yang jauh lebih pahit dari semua kesepian yang pernah ia rasakan. Sejak Raka masuk usia sekolah dasar, Raisa benar-benar merasakan bahwa hidup tidak pernah benar-benar memberi ruang bernapas baginya. Seolah dunia menuntutnya terus berlari tanpa kesempatan berhenti, tanpa jeda untuk sekadar menenangkan diri. Kiriman uang dari Rama yang setiap bulan hanya 2 juta rupiah mungkin terlihat lumayan bagi orang lain. Namun bagi Raisa, jumlah itu tidak pernah benar-benar cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam kondisi di mana anak perlu sekolah dan ibu mertua yang tinggal bersama mereka semakin sering jatuh sakit. 2 juta itu harus menghidupi 3 orang. Raisa, Raka, dan ibu mertua. Tidak hanya makan sehari-hari, tetapi juga listrik, air, perlengkapan sekolah, obat-obatan, vitamin, keperluan rumah tangga, dan sesekali kebutuhan mendadak yang tidak terduga, seperti atap dapur bocor ketika hujan, atau kompor yang tiba-tiba berhenti bekerja. Di desa, tidak ada fasilitas kesehatan memadai yang mudah dijangkau, sehingga Raisa kadang harus menyisihkan uang untuk biaya ojek ke puskesmas yang jaraknya beberapa kilometer. Bila ibu mertua kambuh, Raisa hanya bisa menarik napas panjang sambil menatap dompet yang selalu tipis. Suatu pagi, ketika matahari baru naik dan suara ayam tetangga masih terdengar saling bersahutan, Raisa duduk di depan meja kecil di dapur, menghitung uang yang ada di tangannya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 pagi, namun rumah masih terasa sunyi. Raka masih tidur di kamar, sementara ibu mertua terbaring lemah karena semalam asam lambungnya kambuh. Raisa memandangi beberapa lembar uang receh dan ribuan yang terlipat lusuh. Setelah dihitung, sisa uang yang ia miliki tinggal 48.000. Padahal Raka butuh tambahan uang untuk tugas sekolah, dan ibu mertua harus membeli obat penurun asam lambung. Raisa memegang pelipisnya sebentar, menunduk, lalu menatap sarung tangan karet yang tergantung di dinding. Ia tahu hari itu ia harus bekerja lebih keras daripada biasanya. Beberapa hari terakhir, ia membantu Bu Darmini mencuci baju di rumah besar milik keluarga Pak RT. Mereka punya mesin cuci, tapi Raisa tetap dipanggil untuk menyikat noda-noda membandel,
menjemur, melipat, lalu mengantar kembali pakaian bersih itu. Upahnya hanya 20.000 sekali kerja. Namun Raisa mengambil semua kesempatan tanpa pernah mengeluh. Baginya, bekerja bukan sekadar mencari uang, tapi juga cara agar rumah tangganya tetap bertahan. Sebelum berangkat, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Raka dan ibu mertua. Sepiring nasi, irisan telur dadar tipis, dan sambal terasi sisa kemarin. Saat Raka bangun dan melihat menu itu, anak itu tersenyum kecil. "Bu, hari ini telur ya? Lumayan," katanya polos. Raisa menahan senyum, sekaligus menahan rasa perih yang menampar hatinya. Bocah seusia Raka harusnya bisa makan makanan lebih layak, bukan terus-menerus menu sederhana seadanya. Namun ia tak pernah mengeluh. Di depan ibunya, Raka selalu berusaha terlihat dewasa meski baru berusia 13 tahun. Kadang Raisa berpikir, anak itu terlalu cepat mengerti pahitnya hidup. Sementara ibu mertua yang duduk lemah di kursi bambu hanya menatap Raisa dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan ibu, Ra. Ibu jadi beban." Raisa segera memegang tangan perempuan tua itu. "Mertua bukan beban, Bu. Saya yang seharusnya belajar lebih kuat lagi." Kata-kata itu bukan sekadar hiburan. Raisa benar-benar yakin bahwa merawat ibu mertua adalah tanggung jawab dan kehormatan. Ia tidak ingin mengeluh sedikit pun, meski kadang lelah merambat sampai ke tulang. Setelah semua diurus, Raisa mengambil sepeda tuanya dan mengayuh perlahan menuju rumah Bu Darmini. Udara pagi masih sejuk, tapi hatinya terasa berat. Sepanjang perjalanan, ia sempat melewati ibu-ibu tetangga yang sedang menyapu halaman. Mereka memandang Raisa dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sebagian kasihan, sebagian mencibir, sebagian lagi hanya sekadar ingin tahu. "Kasihan ya, suaminya jauh tapi kalau lihat Raisa seperti orang berjuang sendiri," bisik salah satu dari mereka yang terdengar samar. "Tapi ya gimana, suaminya kerja kapal, pasti dunia lain lah di luar sana. Jangan-jangan ada wanita lain," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Raisa mengayuh lebih cepat, berpura-pura tidak mendengar. Sudah sering telinganya dipenuhi kalimat seperti itu. Entah iba, entah sindiran, ia tidak tahu. Yang pasti, semua gunjingan itu menambah beban yang sudah lebih dari cukup. Namun ia memilih diam. Baginya, membuktikan lewat tindakan jauh lebih baik daripada membalas kata-kata yang menyakitkan. Setibanya di rumah Bu Darmini, Raisa langsung mulai bekerja tanpa menunda-nunda. Ia menyalakan keran, merendam pakaian-pakaian kotor dalam ember besar, dan mulai menyikat satu persatu. Noda pada baju sekolah Putri, anak Pak RT, membutuhkan tenaga ekstra untuk dihilangkan. Raisa menyikat tanpa suara, mencoba memikirkan cara mencari tambahan penghasilan lain. Ia tidak bisa selamanya mengandalkan cuci pakaian, terutama jika kebutuhan semakin banyak. Setelah selesai mencuci, Raisa menjemur pakaian di halaman belakang. Langit sudah mulai terik, dan keringat menetes dari pelipisnya. Namun ia tidak berhenti. Ia pindah ke pekerjaan berikutnya, menjaga toko kecil milik Bu Mira selama 2 jam. Di toko itu, Raisa mendapat upah harian 15.000. Tidak besar, tetapi ia bersyukur. Sementara menjaga toko, ia membantu melayani pembeli, menimbang gula, mengambil mie instan, menghitung uang kembalian, sekaligus menyapu lantai. Suatu sore, saat Raisa sedang menjaga toko, datang sekelompok ibu-ibu yang membeli beberapa kebutuhan dapur. Mereka melihat Raisa lalu saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka berbicara cukup keras agar Raisa mendengar. "Rama kerja kapal tapi uangnya kecil sekali ya? Suami saya kerja bengkel saja masih bisa kasih lebih." Suara itu menusuk telinga Raisa. Tapi ia tetap tersenyum sopan. "Mungkin banyak potongan di sana, Bu," katanya pelan. "Tapi masa sebesar itu potongannya? Jangan-jangan, ya itu, dia hidup enak di sana." Yang lain tertawa kecil menyambung, "Biasalah laki-laki jauh dari istri, rawan godaan." Raisa terdiam. Ada suara yang ingin melawan, namun ia menahannya. Kalau ia membalas, pasti akan muncul gosip lebih buruk lagi. Ia menghela napas dalam hati. Banyak hal yang ingin ia jelaskan, seperti fakta bahwa Rama dulu bukan berasal dari keluarga berada. Karirnya sebagai kapten kapal bukan yang paling tinggi,
dan banyak biaya pribadi yang harus ditanggung sendiri. Namun Raisa sadar, apapun yang ia jelaskan mungkin tidak akan mengubah sudut pandang orang-orang yang sudah terlanjur menghakimi. Ketika hari mulai senja, Raisa pulang membawa upah dari 2 pekerjaan hari itu. Ia mengayuh sepeda pelan sambil membayangkan apa menu makan malam yang bisa dibuat dengan sisa bahan di dapur. Setiba di rumah, ia melihat Raka sedang menimba air sementara ibu mertua duduk di beranda menunggu. Raisa menyapa keduanya lalu masuk ke dapur untuk memasak. Malam itu mereka makan bersama, sederhana seperti biasa. Namun ada rasa hangat yang tidak bisa dibeli uang, kehadiran dan cinta di meja makan kecil itu. Raka bercerita tentang tugasnya di sekolah, sementara ibu mertua sesekali menimpali dengan nasihat. Raisa hanya tersenyum mendengarkan, meskipun dalam hati ia masih memikirkan bagaimana menyambung hidup esok hari. Saat semua tidur, Raisa duduk di kamar kecilnya, menatap ponsel yang tidak berbunyi sejak pagi. Ia menunggu pesan atau telepon dari Rama seperti biasanya. Namun hari itu tidak ada. Sudah beberapa hari terakhir Rama jarang menghubungi. Raisa mencoba tidak berpikiran buruk, meski secuil kekhawatiran tetap menyelinap. Ia mengetik pesan pelan-pelan. "Mas, bagaimana kabarmu? Aku dan Raka sehat. Ibu juga sudah agak membaik. Semoga Mas juga sehat." Pesan terkirim, namun tanda centang tidak berubah. Raisa mendesah pelan, memeluk lutut, menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati apakah Rama masih memikirkan mereka. Namun sebelum air mata sempat turun, ia memejamkan mata, memaksa dirinya tidur karena esok harus kembali bekerja keras. Beberapa hari berikutnya, kehidupan Raisa berjalan dengan ritme yang sama. Bangun subuh, menyiapkan sarapan, merawat ibu mertua, mengantar Raka sekolah, bekerja mencuci atau menjaga toko, lalu pulang menjelang sore. Meski lelah, Raisa tetap menanam harap bahwa suatu hari nanti semua usahanya akan terbayar. Ia ingin Raka menjadi anak yang sukses, tidak merasakan pahitnya hidup yang ia alami. Ia ingin rumah tangganya tetap utuh, meski jarak dan waktu seolah menjadi dinding yang semakin tebal di antara ia dan suaminya. Namun semakin lama, semakin banyak suara sumbang yang berusaha mengganggu ketenangannya. Beberapa tetangga bahkan mulai terang-terangan berkata bahwa Raisa hanya istri yang ditinggal. Ada pula yang berbisik bahwa Rama mungkin sudah punya kehidupan lain di Jakarta atau luar negeri. Raisa menutup telinganya, tapi hati tidak bisa sepenuhnya menolak rasa sakit itu. Suatu siang, saat menjemur pakaian, ia mendengar 2 ibu-ibu di gang depan bersuara lebih pelan namun tetap terdengar. "Aku dengar kakaknya Rama bilang, suaminya Raisa sekarang lebih sering tinggal di Jakarta daripada kapal." "Iya. Dan kalau betul, kenapa dia jarang pulang? Jangan-jangan sudah ada perempuan di sana." Raisa berhenti menggerakkan tangannya selama beberapa detik. Napasnya tercekat. Tapi ia kembali menjemur pakaian tanpa menoleh. Ia berpura-pura tidak mendengar, meski hatinya terasa seperti diremas. Malamnya sebelum tidur, ia memandang Raka yang tertidur lelap. Anak itu tumbuh menjadi remaja yang jarang meminta apapun karena tahu ibunya tidak mampu banyak memberikan. Raisa hanya bisa membelai rambut anaknya lalu berbisik, "Nak, kalau nanti kamu besar, ibu ingin kamu hidup lebih baik daripada ibu." Kalimat itu seperti doa yang tak pernah berhenti ia ulang dalam hati sepanjang tahun. Meski hidup serba kekurangan, Raisa tidak pernah berhenti berusaha. Ia tahu perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak yang dititipkan Tuhan dalam hidupnya. Namun ia tidak tahu bahwa keheningan dan jarak yang sudah lama terjadi bukan sekadar tuntutan pekerjaan. Ada rahasia besar di kehidupan Rama yang selama ini disembunyikan. Rahasia yang perlahan, tanpa ia sadari, sedang menghancurkan fondasi rumah tangga yang ia pertahankan dengan segenap tenaga. Bab ini ditutup dengan Raisa yang menatap malam dari teras rumah, ditemani suara jangkrik dan lampu temaram. Heningnya desa seperti menyimpan isyarat bahwa badai yang sesungguhnya belum dimulai. Raisa masih percaya semuanya akan membaik, padahal kenyataan sudah mulai bergeser jauh dari harapannya. Semakin lama Rama jarang pulang, semakin jelas terlihat perubahan sikap ibu mertua terhadap Raisa. Di tahun-tahun awal pernikahan, hubungan mereka masih cukup hangat. Meski sang ibu menunjukkan sifat keras, Raisa selalu mencoba memahami.
Ia tahu tidak mudah bagi seorang ibu melepaskan putranya untuk pergi jauh dan hidup di atas kapal selama berbulan-bulan. Namun seiring waktu, rasa tidak suka itu berubah menjadi prasangka yang tumbuh semakin besar dari hari ke hari. Raisa tetap menjalankan kewajiban seperti biasa, membangunkan ibu mertua pagi-pagi untuk minum obat dan sarapan, membantu mengganti pakaian, mencuci selimut jika semalaman sakitnya kambuh. Namun setiap perhatian yang Raisa berikan seperti tidak pernah cukup di mata sang mertua. Ada kalimat yang selalu terulang, entah sengaja atau sekadar lepas dari rasa kecewa. Kalau saja Rama menikah dengan perempuan lain, mungkin keadaannya lebih baik. Kalimat itu satu di antara banyak hal yang sering menusuk hati Raisa seperti belati baru setiap kali didengar. Namun ia tidak pernah menjawab kasar. Ia hanya menunduk, menenangkan diri, lalu kembali melakukan apapun yang harus dilakukan hari itu. Ia sadar bahwa menyakiti hati orang tua adalah hal yang buruk. Ia juga sadar bahwa ibu mertua hanyalah rindu pada putranya dan mencari seseorang untuk disalahkan. Meski begitu, tetap saja, manusia memiliki hati yang bisa terluka. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul dan suara ayam terdengar bersahutan dari pekarangan belakang, Raisa baru selesai memasak bubur untuk ibu mertua. Bau wangi kaldu ayam kampung yang ia sisihkan sejak kemarin masih terasa hangat. Ia menuangnya ke mangkuk kecil lalu menjemput ibu mertua di kamar. Namun ketika ia masuk, ibu mertua sedang duduk menatap foto Rama di meja samping tempat tidur sambil mengusap air matanya. Raisa mendekat pelan. "Ibu, sarapannya sudah jadi," ucap Raisa lembut. Tanpa menoleh, ibu mertua berkata, "Rama tidak akan begini kalau kamu bisa menjadi istri yang benar." Raisa mengerjap pelan. Tangannya yang memegang mangkuk sedikit bergetar, namun ia segera menahan diri. "Ibu, saya sudah berusaha menjaga rumah ini. Saya berharap Rama baik-baik saja di sana. Apa gunanya berharap tanpa bisa memberikan perhatian yang seharusnya?" Ibu mertua akhirnya menatap Raisa dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu bisa mengikuti suamimu dari dulu, mungkin Rama tidak perlu hidup sendirian jauh dari keluarga." Saat itu Raisa ingin menjelaskan bahwa bukan ia yang menolak ikut, melainkan Rama dulu memintanya tetap tinggal di desa, menjaga rumah dan ibu. Ia ingin berkata bahwa pekerjaan di kapal tidak memungkinkan membawa serta keluarga. Terlebih pendapatan Rama tidak sebanyak seperti yang dibayangkan orang-orang. Namun Raisa tahu percuma. Ibu mertua sudah lebih dulu memutuskan siapa yang bersalah. Mesin itu bekerja tanpa bisa dihentikan oleh logika. Raisa hanya mendekat, membantu ibu mertua berdiri, lalu membawanya ke ruang makan. Sang ibu makan pelan, masih dengan sorot mata sedih, sementara Raisa tetap hening, menunggu sampai makanan habis. Setelah itu, ia membersihkan meja, mencuci piring, dan melanjutkan pekerjaan rumah lain. Hari demi hari, komentar itu semakin sering muncul. Kadang ibu mertua membandingkan Raisa dengan istri tetangga yang menurutnya lebih cantik dan lebih tahu diri. Kadang ia menyalahkan Raisa ketika Rama jarang menghubungi. Pernah sekali ia berkata dengan nada dingin, "Kalau kamu cantik dan pandai merawat diri, Rama pasti ingin cepat pulang." Kata-kata itu seperti tamparan keras. Raisa hanya diam, menunduk sambil menahan napas. Tidak pernah ada perempuan yang lahir dengan keinginan menjadi tidak cantik. Tidak pernah pula ada perempuan yang ingin terlihat lusuh. Raisa hanya tidak punya waktu untuk berdandan berlama-lama atau memikirkan penampilan. Pagi hingga malam ia bekerja, merawat rumah, mengurus Raka, dan membantu ibu mertua. Namun semua itu seolah tidak pernah terlihat. Raisa selalu ingat bagaimana dulu Rama berkata, "Yang penting kamu baik, aku tidak peduli penampilan." Tapi waktu berjalan, dan Raisa tidak tahu apakah kalimat itu masih berlaku. Lingkungan sekitar ikut memperparah keadaan. Di warung atau saat belanja sayur, Raisa sering mendengar bisik-bisik kecil. Ibunya sakit terus, tapi menantunya kok biasa saja wajahnya. Masa tidak ada perhatian khusus? Kalau menantu tidak disukai mertua, ya pasti ada salahnya. Kasihan juga Rama, jauh-jauh kerja, istrinya cuma di rumah begitu-begitu saja. Raisa tidak pernah benar-benar menyalahkan mereka. Di desa, kehidupan sosial berjalan begitu ketat. Apa yang satu rumah alami sering menjadi pembicaraan banyak mulut.
Namun yang paling menyakitkan bukanlah omongan tetangga, melainkan sikap ibu mertua yang mulai mempercayai gosip yang bahkan tidak pernah terbukti. Suatu sore saat Raka pulang sekolah, hujan deras mengguyur. Sepatu Raka basah, rambutnya meneteskan air, dan buku-buku sekolah sempat terkena percikan air dari jalan. Melihat itu, Raisa cepat-cepat mengeringkan pakaian anaknya dan membuat air jahe hangat. Namun ketika Raka duduk menghangatkan diri di ruang tamu, ibu mertua yang sedang duduk berselimut tiba-tiba menatap Raisa dingin. "Kalau kamu benar-benar ibu yang baik, anakmu tidak akan pulang basah kuyup begitu." Raisa yang sedang menjemur seragam sekolah hanya terdiam. Raka spontan menoleh, hendak membela. Namun Raisa menggeleng sedikit, meminta anaknya tidak bicara. Ia tahu ibu mertua hanya melampiaskan keresahan yang dipendam. Namun rasa sakit itu tetap saja hadir, merambat halus hingga ke rongga hati paling dalam. Malam harinya, ketika Raisa sedang menyiapkan obat untuk ibu mertua, perempuan tua itu kembali berkata lirih, "Kamu tahu, dulu Rama dekat dengan seorang perempuan kantor sewaktu sebelum menikah. Perempuan itu cantik, dari keluarga berada, dan sangat sopan." Raisa menelan ludah. Ia sudah pernah mendengar cerita itu, tapi ia tidak pernah mempermasalahkannya. Bagi Raisa, masa lalu adalah masa lalu. "Ibu," ucap Raisa perlahan, "Allah sudah menentukan jodohnya. Saya mencoba menjalankan takdir itu sebaik mungkin." Namun jawaban itu hanya membuat ibu mertua menghela napas panjang. "Kalau kamu bisa memberikan yang terbaik, mungkin Rama tidak harus bekerja sekeras itu, dan mungkin tidak harus pergi sejauh itu." Raisa mengikatkan syal di leher ibu mertua, membetulkan posisi bantal, lalu berdiri. Kata-kata itu kembali menghujam, meninggalkan jejak pahit yang tak bisa ia bersihkan hanya dengan berusaha. Ia tidak mengerti kenapa semua yang baik darinya seolah tidak terlihat. Ia bekerja setiap hari, mengurus rumah, menjaga anak, merawat ibu mertua. Namun pertanyaannya selalu sama, masih kurang apa? Beberapa minggu kemudian, keadaan semakin buruk. Ibu mertua mulai sering sakit-sakitan. Batuknya tidak kunjung sembuh, asma kadang kambuh, dan kadang ia sulit bangun dari tempat tidur. Namun meski tubuhnya semakin lemah, mulutnya tidak kehilangan ketajaman yang menyakitkan. Suatu malam, ketika Raisa membantu menyuapi ibu mertua makan bubur hangat, perempuan itu tiba-tiba berkata, "Kalau kamu tidak bisa membuat rumah ini nyaman, untuk apa Rama pulang?" Raisa berhenti sebentar, menatap mangkuk di tangannya. Tidak ada jawab yang keluar, hanya keheningan yang terasa menusuk. Hatinya hanya bisa berbisik bahwa cinta rumah tangga seharusnya diperjuangkan bersama, bukan diletakkan pada satu pihak saja. Setelah makan, Raisa membantu ibu mertua tidur dan keluar ke dapur, menatap piring-piring kotor dan segelas air yang masih berembun. Di sana ia menangis tanpa suara, memegang dadanya, menahan segala rasa yang ingin pecah. Di rumah itu, ia bukan hanya istri yang ditinggal suami, tapi juga menantu yang tidak dianggap meski telah melakukan segalanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti lingkaran tanpa ujung. Raisa tetap mengurus semua kebutuhan rumah sambil menahan semua kata-kata yang ia dengar setiap hari. Meski demikian, ia tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Bahkan ketika sakit flu, Raisa tetap bangun dini hari untuk menyiapkan minuman hangat dan membersihkan kamar ibu mertua. Ada saat-saat ketika ibu mertua tampak lebih tenang, mungkin tersentuh oleh kesabaran Raisa. Pernah suatu pagi, ketika Raisa mengoleskan minyak kayu putih ke punggungnya, perempuan itu berkata pelan, "Kamu baik, Raisa, tapi kadang ibu tidak bisa berhenti rindu Rama." Ucapan itu membuat Raisa berhenti menggosok punggung sesaat. Ia menoleh, melihat mata tua itu berkaca-kaca. Raisa meraih tangan ibu mertua. "Saya juga rindu, Bu," katanya lirih. "Tapi saya tidak bisa memaksa keadaan." Sesaat kamar seolah lebih hangat. Namun kehangatan itu tidak bertahan lama. Ketika kabar dari Rama semakin jarang datang, prasangka ibu mertua kembali muncul. Ia mulai menuduh Raisa menyembunyikan sesuatu, atau sengaja tidak meneruskan pesan bila Rama menelpon. Padahal Raisa selalu menunggu ponsel itu berbunyi setiap hari, seperti orang yang menunggu panggilan hidup. Pokoknya, apapun yang terjadi, semua seolah salah Raisa. Keadaan ini membuat Raisa hidup dalam isolasi emosional. Ia tinggal satu rumah dengan orang yang setiap hari ia rawat,
namun tidak mendapatkan dukungan, penghargaan, atau sekadar rasa terima kasih. Bahkan untuk bercerita, Raisa tidak punya siapa-siapa. Jika ia mengeluh pada tetangga, gosip akan makin melebar. Jika ia bicara pada Raka, anak itu bisa terluka. Ia hanya bisa menyimpan semuanya sendiri, menuliskan rasa sesaknya pada malam-malam sunyi saat semua orang tertidur. Namun meski hidup dalam tekanan, Raisa tetap berjalan tegak. Ia percaya bahwa setiap kesabaran pasti dicatat Tuhan. Ia percaya bahwa menjadi menantu yang baik berarti merawat, bukan membalas. Ia percaya bahwa menjalankan kewajiban adalah bentuk cinta yang lebih tinggi daripada sekadar kata-kata. Namun Raisa juga tidak tahu bahwa mata yang buta oleh prasangka, bila dibiarkan terus-menerus, bisa membawa malapetaka besar. Ibu mertua yang selalu membela Rama akan menjadi orang terakhir yang menyadari bahwa selama ini ia ikut menutup mata terhadap kenyataan yang lebih gelap. Rama telah berjalan semakin jauh, bukan hanya dalam jarak, tapi juga dalam hati. Di rumah itu, Raisa tetap menunggu kabar, masih percaya kepada takdir, masih mencintai suaminya seperti sedia kala. Ia belum tahu bahwa kehidupan yang ia pertahankan dengan segenap tenaga, sedang pelan-pelan runtuh di belakangnya. Dan saat semuanya terbongkar, ia akan berdiri sendirian menahan luka yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari berjalan tanpa banyak perubahan bagi Raisa, tetapi ada satu hal yang semakin terasa dan tidak bisa lagi ia abaikan. Rama semakin sulit dijangkau. Jika dulu telepon dari suaminya datang 3 atau 4 kali seminggu, kini 1 kali saja dalam beberapa minggu sudah seperti kejadian besar. Raisa menunggu pesan, panggilan, atau sekadar emotikon singkat yang menandakan Rama masih memikirkan mereka, tetapi layar ponselnya selalu tetap sepi. Setiap malam sebelum tidur, Raisa meletakkan ponsel di dekat bantal, berharap suara notifikasi membangunkannya. Namun hari demi hari, ponsel itu hanya diam. Tidak ada telepon, tidak ada kabar. Bahkan pesan balasan pun sering hanya berupa kata pendek, sibuk, nanti telepon, atau sedang di laut. Raisa menelan semua alasan itu, mencoba menutup mata dari perasaan aneh yang mulai mencubit hatinya. Raisa bukan perempuan yang mudah curiga, tapi ia juga bukan perempuan yang buta. Ia mulai menyadari banyak hal berubah. Dulu, Rama selalu berusaha mencuri waktu meski sekadar 5 menit untuk mendengar suara anaknya. Dulu, ia selalu bertanya tentang kabar ibunya. Apakah sakitnya kambuh? Apakah sudah minum obat? Atau apakah Raisa sudah makan dan tidak kelelahan bekerja? Namun sekarang, perhatian itu seperti lenyap ditelan ombak sungai yang tak pernah kembali. Ketika Raisa menelepon, Rama sering tidak mengangkat. Kalaupun terhubung, suara suaminya terdengar seperti terburu-buru, datar, dan penuh jarak. "Mas di mana? Lagi sibuk ya?" tanya Raisa suatu malam, ketika akhirnya panggilan tersambung. Iya. Lagi banyak inspeksi," jawab Rama tanpa semangat. "Oh, Raka kangen sama Mas. Tadi dia bilang." "Sudahlah, aku capek. Nanti saja ya." Panggilan diputus. Raisa memandang layar ponsel dengan jemari yang menggantung di udara. Hatinya seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. Bukan pertama kali Rama memutus telepon secara mendadak, tapi tetap saja rasa pedih itu tidak pernah mengecil. Ia menarik napas, memaksa dirinya percaya bahwa Rama benar-benar sibuk. Kapten kapal pesiar tentu memiliki jadwal padat. Raisa berusaha mengerti, tetapi tetap saja hatinya seperti disayat sesuatu yang tumpul dan perlahan. Luka itu tidak membunuh, tetapi selalu ada. Hari itu, setelah selesai mencuci pakaian pelanggan dan memasak makan malam sederhana, Raisa duduk di teras rumah sambil memandang jalan setapak desa. Suaranya lirih ketika ia berbicara dengan dirinya sendiri. "Apa aku salah? Apa aku kurang sabar? Apa aku terlalu banyak menuntut?" Angin berhembus pelan, seolah ikut menghiburnya. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala, memperlihatkan rumah-rumah lain yang dihuni keluarga utuh. Ayah yang pulang dari sawah atau bengkel, anak yang berlari menyambut, ibu yang menyiapkan makan malam. Raisa hanya bisa menahan napas. Raka masuk ke rumah tanpa suara. Bahkan bocah kecil itu sudah terlalu terbiasa dengan kenyataan bahwa ayahnya selalu tidak ada. "Bu, aku udah mandi. Makan sekarang?" tanya Raka. Raisa tersenyum lembut. "Iya, Nak.
Ayo. Makan malam dilanjutkan dengan hening. Raka makan pelan, menunduk, lalu tiba-tiba berkata pelan. Temanku tadi bilang, kalau bapaknya kerja jauh juga. Tapi bapaknya selalu telepon sebelum tidur. Raisa tertegun. Tapi ia tidak ingin membuat anaknya kecewa atau patah hati. Mas Rama juga sayang sama kamu, jawab Raisa. Tapi kok enggak pernah telepon? Raka tidak menuntut, ia hanya ingin tahu. Raisa mengusap kepala anaknya sambil tersenyum samar. Mungkin ayah lagi benar-benar sibuk. Jawaban itu terdengar tipis di telinganya sendiri. Seolah ia membohongi bukan hanya anaknya, tapi juga dirinya. Beberapa minggu berikutnya, jarak itu semakin terasa. Ponsel Raisa bukan hanya sepi, tetapi juga mulai diabaikan setiap kali ia mencoba menghubungi lebih dulu. Ada saat-saat ketika ia mencoba menelepon 5 kali dalam sehari, namun semua panggilan itu berakhir sama, berdering tanpa jawaban. Raisa mulai mencari berbagai alasan dalam hati. Mungkin sinyal buruk. Mungkin Rama sedang dinas penting. Mungkin kapal sedang jauh di tengah laut. Mungkin ponselnya rusak. Mungkin Rama sedang lelah. Ia membuat 1000 alasan supaya hatinya tidak jatuh lebih dalam. Tapi kenyataan selalu lebih keras dari imajinasi yang ingin tetap bertahan. Suatu malam ibu mertua menghampiri Raisa yang sedang mengelus kaki sakit perempuan tua itu dengan minyak hangat. Kamu jangan terlalu sering telepon Rama, ujar mertuanya tiba-tiba. Raisa mengangkat wajah. Suaranya terhenti. Mas bekerja keras untuk keluarga. Kalau kamu telepon terus, dia tambah repot. Raisa menunduk. Saya hanya ingin memastikan kabarnya, Bu. Saya khawatir. Ibu mertua mengerjap pelan. Ekspresi sulit dibaca. Kamu itu harus paham keadaan. Laki-laki yang bekerja jauh tidak perlu dituntut macam-macam. Raisa hanya mengangguk pelan, menelan segala rasa yang ingin tumpah. Ia ingin menjelaskan bahwa ia jarang meminta apa-apa, bahkan tak pernah menuntut uang tambahan. Ia hanya ingin suaminya mendengar suara anaknya. Tetapi kalimat itu tidak pernah keluar. Namun di balik nada tegas ibu mertua, Raisa merasakan sesuatu yang janggal. Seperti ada sesuatu yang sang ibu sembunyikan. Tatapannya terlalu menghindar, terlalu cepat mengalihkan pembicaraan. Raisa menahan pikiran buruk itu. Ia selalu berusaha menjadi perempuan yang percaya pada suaminya. Tetapi kebisuan Rama, sikap dinginnya, dan kejanggalan ibu mertua adalah campuran yang tidak lagi bisa diredam begitu saja. Malam berikutnya Raisa mencoba video call. Panggilan tersambung, tapi layar yang muncul hanya gelap. Hanya suara Rama yang terdengar, terburu-buru. Ada apa lagi? Raisa menahan napas. Mas, aku cuma ingin lihat wajah Mas. Raka juga mau salam. Rama terdengar sebal. Aku capek. Lampu kamar mati. Jangan maksa. Sebentar saja. Sudah. Aku mau istirahat. Sambungan putus. Raisa memandang layar itu lama, sampai air matanya menetes tanpa suara. Bukan karena Rama membentak, tapi karena rasa asing yang ia rasakan dari laki-laki yang dulu memeluknya saat hujan deras pertama kali di malam pernikahan mereka. Dulu, Rama adalah laki-laki yang menenangkan, yang membuat Raisa merasa aman meski harus menunggu berbulan-bulan sendirian. Tapi kini suara yang ia dengar terasa seperti suara lelaki lain. Suara yang tidak lagi mengenalnya. Hari-hari berikutnya semakin membuktikan satu hal. Rama menutup diri. Ketika Raisa mengirim pesan panjang tentang perkembangan Raka di sekolah, jawabannya hanya satu kata, SIP. Ketika Raisa bercerita bahwa ibunya sakit dan ia mengantar perawatan sendirian, Rama hanya membalas ya sudah hati-hati. Bahkan ketika Raka ulang tahun dan berharap mendapat video call dari ayahnya, Rama tidak menghubungi sampai tengah malam. Raka tertidur lebih awal dengan wajah sedih. Raisa memandang putranya dan merasa seperti gagal. Ia duduk di pinggir kasur, mengusap rambut anaknya sambil menahan tangis. Ayah pasti sayang kamu, bisiknya dalam hati. Sementara itu, Raisa melewati sisa malam dengan menatap ponsel yang tetap diam. Di sela keheningan itu, ia mulai sadar bahwa seseorang yang dulu paling dekat bisa menjadi orang yang paling jauh. Bahkan orang asing pun mungkin masih bisa memberi perhatian kecil.
Sementara suaminya sendiri seperti menghilang meski masih bernapas di dunia yang sama. Suatu sore ketika Raisa membantu pemilik warung menutup toko, temannya berkata pelan sambil menaruh barang di lemari kaca. "Sa, suami kamu kapan pulang lagi? Sudah lama sekali ya." Raisa tersenyum hambar. "Tidak tahu. Mas bilang jadwalnya padat." Temannya menghela napas pendek sebelum menatap Raisa seolah merasakan sesuatu yang Raisa sendiri coba hindari. "Kamu kuat sekali. Istri lain mungkin sudah menyerah." Raisa memaksakan senyum lebih lebar. "Aku hanya mencoba bertahan." Namun ketika ia berjalan pulang membawa belanjaan, langkahnya terasa berat. Kata, "bertahan," tiba-tiba terdengar seperti beban besar yang ia pikul sendirian. Sampai di rumah, Raisa mendapati Raka sedang menatap televisi kosong karena listrik padam. Bocah itu menoleh dan tersenyum tipis. "Bu, ayah nggak telepon lagi ya?" Raisa duduk di sampingnya, memeluk bahunya. "Mungkin besok." Tapi kenapa rasanya ayah jauh sekali? Kalimat itu menusuk lebih keras daripada apapun. Raisa memejamkan mata. Anak kecil itu pun tidak lagi bisa dibohongi oleh alasan-alasan yang selama ini ia bangun sendiri. Bahkan tanpa mengetahui kenyataan yang sebenarnya, Raka bisa merasakan perubahan yang bahkan orang dewasa pun sulit mengabaikannya. Malam itu Raisa kembali menelepon. 1 kali, 2 kali, 5 kali, semua tak dijawab. Ia menulis pesan terakhir. "Mas, aku hanya butuh bicara sebentar." Tidak ada balasan. Raisa menatap ponsel di genggaman. Di seberang sana, ada laki-laki yang dulu menjadi dunia baginya, tetapi sekarang seperti tinggal suara samar yang perlahan hilang di telan waktu. Ada hal yang berubah. Raisa tahu itu. Ada sesuatu yang Rama sembunyikan. Ia bisa merasakannya seperti angin dingin yang merayap masuk tanpa permisi. Namun Raisa tetap bertahan pada satu harapan kecil, bahwa semua ini hanya fase. Bahwa kesibukan Rama akan berakhir dan ia akan kembali menjadi suami yang ia kenal. Ia ingin percaya. Ia mencoba percaya. Tapi hatinya hanya semakin penat setiap ia memaksakan diri untuk tetap yakin. Di sela sunyi malam, Raisa duduk memeluk lutut sambil menatap ponsel yang tak memberi jawaban apapun. Dalam keheningan itu, ia tidak tahu bahwa perubahan Rama bukan sekadar karena pekerjaan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyakitkan yang sedang menunggu di ujung perjalanan Raisa. Sesuatu yang kelak akan meruntuhkan seluruh keyakinannya sebagai istri yang selama ini setia. Dan sayangnya, ia belum tahu bahwa semuanya baru saja dimulai. Malam itu, keseharian di rumah kecil Raisa berjalan seperti biasa. Suara jangkrik di pekarangan, lampu redup menerangi ruang tamu, dan aroma minyak kayu putih yang selalu dipakai untuk menghangatkan kaki ibu mertua. Raisa baru selesai mencuci baju pelanggan dan menjemurnya di pinggir dapur ketika Raka keluar dari kamar, membawa buku sekolah sambil mengerenyitkan dahi. Anak itu tampak hendak mengatakan sesuatu, tetapi ragu. Raisa menghapus sisa sabun di tangannya, lalu duduk di kursi bambu yang sudah mulai longgar anyamannya. "Ada apa, Nak?" "PR belum selesai." Raka menggeleng pelan. Ada tatapan yang tidak biasa di matanya. Pandangan anak yang mencoba memahami sesuatu yang terlalu besar untuk usianya. "Bu," suaranya lirih, "kenapa ayah nggak pernah pulang lagi?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu besar tepat di dada Raisa. Sesaat ia merasa napasnya tertahan. Pertanyaan itu sebenarnya sudah berkali-kali melintas di benaknya. Tetapi mendengarnya keluar dari mulut anaknya sendiri, terasa seperti luka yang benar-benar terbuka. "Teman-temanku di sekolah cerita," lanjut Raka, menunduk, "kalau ayah mereka pulang walau cuma seminggu atau sebulan sekali." "Tapi ayah, sudah berapa tahun gak pulang?" Raisa tersenyum samar, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Ayahmu bekerja jauh di kapal besar. Kadang jadwalnya sulit. Tapi masa sampai 2 tahun lebih gak bisa pulang, Bu?" Anak itu menatapnya dengan mata yang begitu jujur, polos, dan penuh rindu. Raisa menghela napas panjang, mengelus kepala putranya. "Ayah pasti sayang kamu. Hanya, mungkin belum bisa pulang sekarang." Namun Raka tidak berhenti di situ. Anak itu mengangkat wajah, tatapannya semakin dalam. "Atau jangan-jangan ayah sudah lupa sama kita?"
Raisa tercekat. Butir air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Tetapi ia tidak boleh menangis. Tidak di depan anaknya. Ia memeluk Raka erat, membiarkan bocah itu menyandarkan kepala di bahunya. Tidak, nak. Ayah tidak lupa. Kalimat itu menggantung, hampa, seperti angin yang lewat namun tidak menyentuh apapun. Raisa tahu ia berbohong bukan hanya kepada anaknya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Sudah lama ia merasakan jarak itu, jarak yang semakin melebar, semakin dingin, dan semakin menakutkan. Malam itu, setelah Raka tertidur, Raisa duduk sendiri di ruang tamu dalam gelap. Hanya suara jam dinding yang terdengar, tik, tik, tik. Mirip hitungan waktu yang semakin menepatkan batas kesabarannya. Ia menatap ponsel yang tidak berbunyi lagi malam itu. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Untuk pertama kalinya, Raisa merasa bukan hanya ditinggal, tetapi benar-benar sendirian. Keesokan harinya, saat hendak berangkat mengantar barang cucian, Raisa berhenti sejenak di depan pintu. Ia memandang Raka yang merapikan sepatu sekolah, lalu entah mengapa bayangan ayah anak itu muncul dalam pikirannya. Laki-laki yang dulu berjanji bahwa mereka akan hidup bersama meski berbeda kota, meski jarak jauh, meski dunia memisahkan untuk sementara. Namun semua janji itu kini terasa seperti bayangan asap yang hilang disentuh angin. Saat melewati warung Burini untuk mengantar pakaian bersih, wanita separuh baya itu berkata setelah mereka berbincang sebentar, "Sa, kamu kuat sekali. Tapi kalau suamiku seperti itu, mungkin aku sudah pergi ngejar langsung." Raisa tersenyum kecut. "Saya cuma mau percaya, Bu." Bu Rini mengerutkan kening. Hati perempuan itu biasanya tahu. Kalau mulai berubah, berarti ada yang disembunyikan. Perkataan itu menghantam Raisa lebih keras dari yang ia perlihatkan. Ia pulang dengan hati yang semakin sesak. Ketika malam datang, ia kembali duduk termenung di tempat tidur sambil menatap Raka yang sudah tertidur lelap. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian sederhana menjadi pemicu pelajaran besar. Raka pulang dari sekolah membawa undangan rapat orang tua. Raisa menyimpannya di meja ruang tamu. Biasanya di sekolah, wali murid mengenalkan ayah ibu masing-masing dalam rapat. Raka menatap undangan itu lama lalu berkata lirih, "Kalau besok gurunya tanya ayah, aku jawab apa, Bu?" Raisa hampir menangis mendengarnya. Anak itu tidak pernah meminta mainan mahal. Tidak pernah menuntut perhatian berlebihan. Ia hanya ingin sosok ayah yang hadir. Sekadar suara, sekadar pelukan, sekadar kehadiran. Malam itu Raisa tidak bisa tidur. Ia memikirkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia berani lakukan. Ia menimbang, menakar, mencoba menghitung risiko. Namun satu kalimat terus terlintas dalam pikirannya. Jika ia terus diam, keadaan hanya akan semakin buruk. Raisa duduk di depan meja kecil, menyalakan lampu temaram, membuka dompet, dan mengeluarkan beberapa lembar uang yang selama ini ia sisihkan sedikit demi sedikit. Buah dari kerja kerasnya mencuci, menjaga warung, membantu tetangga, dan memijit ibu mertua. Lembar-lembar uang itu tidak banyak, tetapi mungkin cukup untuk tiket bus menuju Jakarta. Tangan Raisa sedikit bergetar. Ia menatap uang itu lama, sebelum akhirnya memutuskan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Ia akan menyusul Rama. Bukan untuk menuduh. Bukan untuk marah-marah. Tetapi untuk memperjuangkan yang tersisa. Untuk anaknya. Untuk rumah tangganya. Untuk dirinya sendiri yang selama ini menunggu tanpa kepastian. Hari-hari berikutnya, Raisa semakin hemat. Ia bahkan mengurangi makan supaya tabungannya bertambah sedikit. Setiap malam, ia menghitung uang itu seperti seseorang yang memegang satu-satunya harapan yang tersisa. Ia tidak memberitahu Rama. Ia ingin memberi kejutan. Kejutan yang ia harap bisa mengguncang hati suaminya, membuatnya tersadar bahwa ada keluarga yang menunggu di desa. Ia membayangkan ekspresi Rama ketika ia tiba-tiba muncul di depan pintu kontrakan suaminya di Jakarta. Mungkin Rama akan terkejut, memeluknya, dan berkata ia merindukan mereka. Mungkin ia akan menggendong Raka sambil menangis. Mungkin sejak itu semuanya berubah kembali seperti dulu. Raisa hidup dengan bayangan itu. Bayangan yang ia peluk seperti selimut di malam paling dingin. Namun jauh di lubuk hatinya, Raisa tahu bahwa ia juga takut.
takut menemukan sesuatu yang selama ini ingin tidak ia akui. Di sela menabung, Raisa tetap menjalankan kewajibannya. Ia bangun dini hari untuk memasak bubur ibu mertua, menyiapkan sarapan Raka, lalu bekerja mengerjakan pesanan cuci dari beberapa rumah di kampung. Raka pernah bertanya, "Bu, kok ibu lebih semangat belakangan ini?" Raisa tersenyum kecil. Karena ibu punya tujuan. Anak itu tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tersenyum ikut bahagia. Akhirnya hari itu datang. Raisa sudah menghitung uang berkali-kali. Cukup untuk 2 tiket bus, makan seadanya selama perjalanan, dan sedikit uang pegangan. Ia menyimpan semuanya dalam dompet kain yang ia jahit sendiri. Pagi itu Raisa mengemasi beberapa pakaian dalam tas kecil. Ia menyiapkan pakaian terbaik untuk Raka. Ia mencubit pipi anaknya sambil berkata, "Kita ke Jakarta, Nak." Raka membelalakan mata. "Ketemu ayah." Raisa mengangguk. "Kita beri kejutan." Raka memeluk ibunya erat, seolah perjalanan ini adalah musim baru yang ia nanti sejak lama. Sebelum berangkat, Raisa menghampiri kamar ibu mertuanya. Perempuan tua itu berbaring lemah. Raisa duduk di sampingnya sambil memijat pelan tangan wanita yang selama ini sering menyalahkannya. "Ibu," ujar Raisa pelan, "saya mau ke Jakarta." Ibu mertua membuka mata. "Menemui Rama." Raisa mengangguk. "Sudah saatnya keluarga ini berkumpul. Sudah terlalu lama kami menunggu." Ada sesuatu yang bergerak di mata perempuan tua itu, entah rasa tidak nyaman, atau rasa bersalah. Namun ia hanya berkata datar, "Semoga saja perjalananmu tidak sia-sia." Raisa mengangguk. Ia tidak ingin memperdebatkan apapun. Ia berdiri, menunduk sopan, dan keluar dengan langkah pasti. Tanpa menunggu lagi, Raisa dan Raka berjalan menuju terminal kecil kota. Mereka menunggu bus yang akan membawa mereka ke Jakarta. Perjalanan ratusan kilometer yang penuh pengharapan. Raisa menggenggam tiket bus itu, merasakan denyut jantungnya berdetak kuat. Di luar, matahari bersinar cerah, seolah memberikan restu kepada keberangkatannya. Namun Raisa tidak tahu bahwa perjalanan itu bukan hanya untuk menyatukan keluarga. Ada sebuah kebenaran besar menunggu di ujung sana, kebenaran yang akan mengubah dunia yang selama ini ia pertahankan dengan segenap hati. Dan Raisa belum menyadarinya. Ia duduk di dalam bus sambil memeluk Raka, tersenyum kecil karena ia yakin sebentar lagi akan bertemu suaminya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang bergerak menuju pintu yang akan membukakan kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Sebuah kenyataan yang tidak akan bisa ia tutup lagi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bus mulai melaju, dan babak baru kehidupan Raisa dimulai tanpa bisa ditarik kembali. Raisa turun dari bus malam dengan langkah gemetar. Bukan hanya lelah setelah menempuh perjalanan belasan jam dari kotanya yang jauh, tetapi juga karena hatinya dipenuhi harapan dan kecemasan yang bergantian menekan dada. Jam menunjukkan pukul 6.12 pagi. Terminal Kampung Rambutan mulai dipenuhi hiruk-pikuk orang berangkat kerja, anak-anak sekolah, dan pedagang yang suara tawar-menawarnya terdengar bersahut-sahutan. Aroma pagi khas Jakarta, campuran bau solar, debu, udara lembab, dan kedai kopi pinggir jalan, menyergap inderanya. Di dalam gendongannya, Raka masih tertidur, pipinya menempel di bahu ibunya. Anak itu lelah setelah perjalanan panjang, tetapi wajahnya tetap damai. Raisa memandang wajah kecil itu dengan hati bergetar. Ia membisikkan dalam hati, "Hari ini kamu akan bertemu ayahmu, Nak. Hari ini keluarga kita akan kembali utuh." Sederhananya, itu adalah doa seorang istri dan seorang ibu yang telah menyimpan rindu terlalu lama. Raisa menurunkan tas besar yang dia bawa dengan susah payah. Isinya pakaian, beberapa mainan Raka yang sederhana, dan sedikit oleh-oleh dari kampung, keripik singkong kesukaan Rama dan sambal buatan ibu mertuanya. Ia membayangkan senyum Rama saat melihatnya membawa semua itu. Ia membayangkan Rama menatapnya lalu berkata, "Kamu datang? Kenapa nggak bilang dulu? Aku kangen." Lalu memeluknya erat, fantasi kecil yang sudah diputar berulang-ulang selama perjalanan. Ia menarik napas panjang, lalu melambai pada seorang sopir ojek online yang barusan menurunkan penumpang. "Bang, ke daerah Kalimalang." "Ya," ucap Raisa. Sopir itu mengangguk. "Naik, Mbak."
Perjalanan sekitar 45 menit terasa seperti perjalanan menuju babak baru kehidupannya. Raisa berharap semuanya akan berubah setelah ini. Rama pasti akan senang. Mereka pasti akan terkejut, lalu bahagia, lalu mungkin menangis bersama. Itulah yang ia bayangkan sejak memutuskan menabung untuk ongkos perjalanan. Sampai akhirnya motor itu berhenti di depan sebuah kontrakan kecil berwarna kuning pucat, 3 pintu, dengan jemuran baju menggantung di halamannya. Di depan pintu kamar tengah terlihat sandal laki-laki, sandal yang masih sangat dikenalnya. Hatinya berdebar. Inilah rumahnya, bisiknya dalam hati. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, lebih keras. Kali ini ada suara langkah terburu-buru dari dalam, disusul suara pintu dibuka setengah, menampakkan wajah Rama yang tampak kaget setengah mati. Rama terdiam, matanya melebar. Rambutnya acak-acakan, masih memakai kaos oblong. Raisa tersenyum lebar sambil memeluk Raka dan berkata kecil, "Aku datang, Mas." Namun wajah Rama sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Yang tampak hanyalah keterkejutan yang tidak wajar. Keterkejutan seperti seseorang yang ketahuan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Apa kamu?" Rama menelan ludah. "Ngapain kamu kesini?" Raisa terkesiap seolah baru ditampar. Aku ingin kasih kejutan." Ia memaksa tersenyum. "Kami rindu Mas. Raka kangen ayahnya." Rama langsung menoleh ke kiri dan kanan, seolah memastikan tak ada tetangga yang mendengar. "Udah, masuk bentar," katanya sambil menarik Raisa masuk setengah terpaksa. Raisa masuk dengan langkah ragu. Kontrakan itu sederhana, tetapi ada banyak hal yang mencurigakan. Tirai bunga yang bukan gaya Rama. Handuk merah jambu tergantung di pintu kamar mandi. Wangi body lotion lembut yang tidak pernah digunakan laki-laki. Bahkan di atas meja terlihat wadah makeup kecil. Raisa memperhatikan semuanya dalam diam, hatinya mulai diliputi firasat buruk. Rama menutup pintu cepat-cepat, lalu membalikan badan dan menatap Raisa dengan wajah tegang. "Kamu kesini tanpa bilang dulu? Kenapa?" Raisa mencoba tersenyum, meski hatinya mulai sakit. "Aku pikir, kalau bilang dulu, Mas pasti akan bilang gak usah repot. Jadi aku..." Ia menelan air mata yang hampir jatuh. "Aku ingin Mas senang. Aku ingin kita bisa hidup bareng. Raka butuh ayah." Rama menghela napas kasar, lalu mengusap wajahnya seperti sedang menahan emosi. "Kamu salah besar." Suaranya dingin. Raisa menunduk, takut pada nada itu. Seumur menikah, ia jarang sekali mendengar Rama berbicara sedingin itu. Biasanya Rama lembut. Kalaupun marah, tidak sampai seketus ini. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. "Apa aku?" Raisa menelan ludah. "Mengganggu ya, Mas?" Rama menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang begitu menusuk. "Kamu pulang saja." "Dek." Kata-kata sederhana itu seperti palu godam yang menghantam kepala Raisa. Raisa tidak mengerti. Raka yang kini bangun membuka mata kecilnya dan memanggil lirih, "Ayah." Rama menoleh sebentar, tapi tidak ada kehangatan di matanya. "Mas, aku capek." Suara Raisa bergetar. "Aku bawa anak, bawa barang, perjalanan jauh. Masa Mas ngomong gitu?" "Kamu pulang." Rama mengulang, lebih tegas, lebih dingin. "Aku nggak butuh kamu lagi di sini." Raisa benar-benar merasa tubuhnya menghilang dari dalam dirinya. Lututnya melemas, napasnya sesak. Bibirnya bergetar tapi suaranya tak keluar. "Kakok Mas bisa ngomong gitu? Karena kamu memang nggak seharusnya kesini." Rama membentak. Suara bentakan itu membuat Raka menangis. Raisa langsung memeluk anaknya erat. Beberapa tetes air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Rama menghela napas panjang, lalu menoleh ke pintu kamar. Dan saat itulah, pegangan pintu kamar bergerak. Pintu itu terbuka setengah. Sosok perempuan muncul, memakai daster tipis warna peach, rambut masih basah seolah baru selesai mandi. Usianya sekitar awal 20, lebih muda dari Raisa. Wajahnya cantik dan tubuhnya terawat. Tatapan matanya berubah kaget begitu melihat ada perempuan lain dan anak kecil di ruang tamu. Raisa membeku.
Seluruh jawabannya tiba-tiba muncul tanpa perlu dijelaskan. Rama panik. Kamu masuk dulu. Aku bilang jangan keluar dulu. Perempuan itu menatap Raisa dari ujung kepala sampai kaki, lalu memandang Rama lagi. Dengan enteng ia berkata, "Oh, ini istri kamu." Raisa merasakan napasnya serasa dirampas dari dada. Itu bukan pertanyaan. Itu pengakuan. Kelopak mata Raisa bergetar, wajahnya pucat. "Mas," suara Raisa pecah. "Siapa dia?" Rama menghindari tatapan Raisa, wajahnya gelap, bingung apakah harus marah atau menutupinya. "Mas," jawab. Suara Raisa meninggi untuk pertama kalinya sejak menikah. Namun jawaban yang keluar justru adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah diterimanya. Rama menatap tajam lalu berkata datar, "Dia, yang sekarang tinggal sama aku." Raisa menutup mulut dengan tangan. Badannya gemetar. Rasa panas menjalar dari dada ke kepala. Ia tahu banyak kemungkinan buruk, tapi tidak pernah menyangka Rama akan setega ini. "Mas," air matanya menetes deras. "Kita ini suami istri. Aku tunggu Mas bertahun-tahun. Aku urus orang tua Mas. Aku besarin anak." Rama memotong dengan suara dingin. "Udah. Jangan ngomong seolah cuma kamu yang berjuang. Aku kerja banting tulang di sini." Raisa menggeleng, air mata jatuh makin deras. "Kalau banting tulang, kenapa tidak pulang? Kenapa tidak video call? Kenapa tidak jawab telepon berhari-hari?" Rama terdiam sejenak. "Karena aku capek pulang cuma buat denger kamu ngeluh." Raisa menatap suaminya dengan tidak percaya. "Aku ngeluh?" Raisa tersedak oleh ketidakadilan ucapan itu. "Mas, aku cuma bilang uangnya kurang, mertua sakit, Raka butuh sekolah. Aku." Rama mengibaskan tangan seolah muak. "Kamu selalu bikin aku ngerasa nggak cukup. Aku kerja keras, kamu masih aja nuntut." "Nuntut?" Raisa memegang dadanya, karena dadanya terasa benar-benar sakit. "Aku cuma minta Mas pulang, atau minimal ngomong kalau capek. Aku nggak pernah minta emas, nggak minta baju mahal, nggak pernah minta apa-apa. Aku cuma mau keluarga ini ada." Rama menatapnya datar. "Kamu nggak ngerti." Raisa mengusap air matanya, lalu menatap perempuan muda yang berdiri di dekat pintu kamar itu. "Sudah berapa lama?" tanya Raisa dengan suara serak. Perempuan itu menjawab santai. 8 tahun. Jawaban itu seperti tombak yang menusuk jantung Raisa tanpa ampun. 8 tahun. Artinya, saat Raisa merawat mertuanya yang sakit seorang diri, saat ia menenangkan anak setiap kali Raka bertanya kenapa ayahnya tidak pernah pulang, saat ia bangun subuh sampai larut malam bekerja mencuci baju tetangga, Rama sudah hidup bersama perempuan ini, menikah siri, dan membangun keluarga lain selama 8 tahun. Enduk. Raisa memeluk Raka erat, merasa tubuhnya melemah. "Kamu kenapa tega banget, Mas?" Rama tidak menjawab. Ia hanya menutup wajahnya, mungkin menyesal, mungkin sudah hilang rasa. Raisa mencoba berkata lagi, "Kalau Mas sudah nggak cinta, bilang. Tapi jangan begini caranya." Tapi Rama menatap Raisa tanpa belas kasih. "Aku sudah bilang. Pulang. Aku nggak butuh kamu lagi." Raisa membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Dunia seperti berubah menjadi ruang sempit gelap tanpa udara. Rasa sakit di dadanya begitu nyata, bukan hanya emosional, tapi fisik, seperti ditusuk jarum dari dalam. Raisa menunduk, menangis. "Aku sudah nggak punya uang buat balik." Rama menatapnya dengan wajah tidak tergerak. "Masih banyak transportasi murah. Cari sendiri." Perempuan muda itu menyeringai kecil, lalu berkata, "Kasihan banget." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bentakan Rama. Raisa ingin marah, ingin berteriak, ingin menampar, ingin meluapkan semua emosi, tapi tubuhnya tidak mampu. Ia terlalu hancur untuk melawan. Raka menangis makin keras, seolah ikut merasakan kepedihan ibunya. Raisa mengusap kepala anaknya pelan. "Nak," suaranya gemetar. "Ayahmu sudah berubah." Rama menarik napas panjang, seolah ingin segera mengakhiri adegan memalukan itu. "Ambil barang kamu. Pergi sekarang."
Raisa terdiam lama. Ia tidak menyangka orang yang dulu memeluknya saat menangis kini menjadi orang yang justru membuatnya menangis paling dalam sepanjang hidupnya. Semua kenangan menikah, kelahiran Raka, perjuangan menabung, merawat mertua, terasa seperti mimpi buruk yang menertawainya. Raisa perlahan bangkit, sambil menggendong Raka yang gemetaran ketakutan. Ia memungut tasnya, tas yang telah ia isi dengan penuh cinta dan harapan, lalu berjalan pelan menuju pintu. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Mas," suaranya lirih. "Kalau Mas beneran gak butuh aku, gak apa-apa. Tapi jangan pernah tinggalkan anakmu. Dia gak salah apa-apa." Rama tidak menjawab. Perempuan muda di belakang hanya melipat tangan dan tersenyum tipis, seolah puas melihat adegan itu. Raisa mengangguk kecil, menerima kenyataan yang begitu pahit. Ia memeluk Raka lebih erat, membuka pintu kontrakan itu perlahan, lalu melangkah keluar dengan air mata jatuh tak terhitung. Pintu kontrakan tertutup di belakangnya, menutup pula seluruh harapan seorang istri yang telah berusaha terlalu lama dan terlalu keras untuk mempertahankan sesuatu yang ternyata sudah diruntuhkan oleh orang yang ia perjuangkan. Hari itu, di gang kecil di Jakarta Timur, Raisa belajar satu hal. Cinta tidak selalu pulang kepada orang yang menunggu. Dan kadang, orang yang paling kita percayai adalah orang yang paling berpotensi menyakiti kita paling dalam. Malam itu, Jakarta terasa lebih gelap daripada biasanya. Langit mendung, angin terasa lembab dan berat, seolah seluruh kota ikut menyesakkan dada Raisa. Di sebuah kamar kos kelas bawah yang ia sewa harian, hanya berukuran 3x3 meter dengan tembok cat kusam dan kipas angin berderit, Raisa duduk memeluk lutut di pojok kasur tipis. Isaknya pecah tanpa kekuatan untuk ditahan. Suaranya tenggelam dalam kebisingan kota, membuatnya merasa semakin sendirian. Hari ini, ia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri. Suaminya, Rama, lelaki yang ia dampingi selama 8 tahun pernikahan penuh kesabaran, telah menikah lagi. Tidak hanya menikah, tetapi membangun rumah tangga lain yang terlihat jauh lebih mapan, lebih bahagia, lebih diperhitungkan. Raisa mengambil ponsel sederhana miliknya. Tidak ada pesan dari Rama. Tidak ada telepon menanyakan keberadaannya. Tidak ada, "Kamu di mana?" atau "Kau sudah makan?" Seolah kedatangannya tidak pernah terjadi. Seolah keberadaannya sudah tidak penting. Tangannya gemetar saat menekan nomor Rama. Ia menunggu nada sambung beberapa saat, namun tak diangkat. Raisa mencoba lagi. Dan lagi. Akhirnya panggilan tersambung. Namun suara Rama terdengar dingin, seperti berbicara dengan seseorang yang tidak lagi ia anggap istri. "Kamu masih di Jakarta?" Raisa mengusap air matanya. "Iya, aku belum tahu mau tidur di mana." "Aku." "Jangan menangis," potong Rama, terdengar tidak sabar. "Jangan bikin masalah di sini." Suara itu menohok hati Raisa. Masalah? Apakah kedatangannya untuk mencari suami dianggap masalah? Raisa menghela napas, menahan sesak. "Mas, aku cuma ingin keluarga kita utuh. Aku sudah menabung sedikit demi sedikit supaya bisa ke sini. Aku cuma ingin kita hidup serumah lagi." Rama terdiam sesaat. Suara televisi terdengar samar di belakangnya, seperti ada orang lain di ruang tamu. Mungkin Davina. Mungkin keluarga barunya. "Dengar," suara Rama berubah tegas. "Kamu harus bisa menerima kenyataan. Aku laki-laki. Poligami itu sah dalam agama. Aku tidak melanggar aturan." Kalimat itu membuat Raisa membeku. 8 tahun ia menjaga diri sebagai istri, 8 tahun menahan cemooh warga karena suaminya bekerja jauh dan jarang pulang, 8 tahun menahan lapar ketika kiriman uang hanya datang 2 juta sekali transfer. Dan sekarang ia diminta menerima begitu saja pengkhianatan yang bahkan ia tidak tahu? "Kalau kamu dari dulu niat poligami," suara Raisa bergetar, "kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa diam? Kenapa membangunku dengan harapan palsu?" Jawaban Rama datar, tanpa ragu. "Karena kalau aku bilang, kamu pasti tidak akan mengizinkan." Raisa memejamkan mata. Benar, ia tidak akan mengizinkan. Karena ia mencintai suaminya. Karena ia berharap menjadi satu-satunya. Tapi bukan itu intinya.
Yang menyakitkan adalah Rama memutuskan sendiri kehidupan rumah tangga mereka, tanpa bicara, tanpa musyawarah, tanpa menghargai keberadaan Raisa sebagai pasangan. Aku punya alasan, lanjut Rama lagi, seolah menjelaskan sesuatu yang sangat logis. Pernikahan kita hanya siri. Semakin lama aku bekerja di kota, aku sadar status seperti itu tidak kuat. Tidak diakui negara. Aku harus membangun hidup yang pasti. Dan yang dimaksud, pasti, itu, bukan dengannya. Raisa menutup mulut menahan tangis agar tidak terdengar di telepon. Ia ingin marah, ingin menjerit, ingin memaki Rama habis-habisan. Tapi suara kecil di hatinya berkata, "Aku bukan perempuan kasar. Aku tidak ingin jatuh di tempat orang lain menonton." Dengan sisa tenaga, Raisa berkata dengan suara serak, "Mas, setidaknya aku dan Raka pantas mendapat penjelasan sebelum kamu menikah lagi." Rama diam agak lama. Suasananya tidak enak. Barulah kemudian ia bicara. "Maaf. Aku tahu aku salah." Seharusnya kalimat itu menenangkan. Namun di telinga Raisa, kata, "Maaf," itu terasa hampa. Bukan penyesalan, melainkan formalitas. Rama melanjutkan, suaranya berubah datar lagi. "Tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Davina istri sah aku secara negara. Dia juga hamil lagi." Untuk sesaat, Raisa merasa tubuhnya menggigil tak terkendali. Ia merasa seakan waktu berhenti. Rama tidak hanya menikah lagi. Ia sedang menunggu anak lagi. Artinya, anak mereka, Raka, bahkan sudah tidak menjadi prioritas. Raisa menutup mata. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Akhirnya, ia hanya berkata, "Kalau begitu, aku harus bagaimana?" Rama menjawab dengan kalimat yang kelak akan terus terngiang seumur hidup Raisa. "Kamu harus ikhlas." Nafas Raisa tersangkut. Ikhlas. Betapa sering kata itu dipakai untuk menutupi luka perempuan. Ikhlas ketika ditinggal. Ikhlas ketika dilupakan. Ikhlas ketika dijadikan pilihan cadangan. Ikhlas ketika semua perjuangannya tidak dihargai. Seolah perempuan tidak punya hak untuk marah. Rama kembali bicara. "Aku tidak mau kita ribut besar. Jangan sampai masalah rumah tangga kita jadi konsumsi banyak orang. Jagalah harga dirimu. Jagalah harga diriku." Raisa tersenyum pahit. Harga diri siapa yang dipertaruhkan selama ini? Tentu bukan Rama. Karena dialah yang selama ini menjadi bahan pembicaraan tetangga. Suami jauh, istri seperti janda, hidup melarat, menunggu tanpa kepastian. Rama menambahkan, "Kalau kamu mau, kamu tetap istri aku. Tapi kamu harus bisa menerima poligami. Aku tidak akan menceraikanmu. Kamu masih keluarga aku." Masih keluarga. Meski tidak lagi diutamakan, tidak lagi diperhitungkan, tidak lagi diperjuangkan. Raisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. "Kalau Raka tanya kapan Mas pulang gimana?" Rama tertahan sejenak, lalu menjawab pendek. "Katakan aku masih sibuk kerja." Seakan anak kecil bisa terus memaklumi ketidakhadiran ayahnya. Seakan tidak apa-apa seorang anak tumbuh dengan rasa kehilangan yang tidak pernah dijelaskan. "Aku harus tutup dulu," ucap Rama akhirnya. "Jangan kesusahan di Jakarta. Kalau kamu perlu apa-apa, bilang." Telepon terputus. Tidak ada, "Hati-hati." Tidak ada, "Maafkan aku." Tidak ada, "Aku akan memperbaiki semuanya." Hanya, kewajiban formal seorang ayah memberi uang, tanpa kehangatan menjadi suami. Raisa menaruh ponsel di atas kasur. Matanya merah bengkak. Ia menutup wajah dengan kedua tangan dan kembali menangis. Lebih pelan, lebih patah, seperti menangisi kuburan pernikahannya sendiri. Ia teringat wajah anaknya, Raka, yang selalu bertanya kapan ayah pulang. Terbayang mertua yang selama ini ia rawat, yang mungkin sudah tahu rahasia Rama namun memilih diam. Raisa meraih tas kecil dan mengeluarkan lembaran uang tabungan yang tersisa. Tidak banyak. Mungkin cukup untuk beberapa hari. Ia bahkan tidak tahu bagaimana kembali ke kampung kalau uangnya habis di sini. Dalam kesedihan itu, ponselnya berbunyi. Nomor ibu mertua. Raisa terdiam sejenak sebelum mengangkat. "Halo."
Suara ibu mertua terdengar pelan tapi tegas, seperti wanita tua yang merasa benar dalam keyakinannya. Kamu di mana sekarang? Di kos. Aku tidak punya tempat lain. Di ujung telepon terdengar desahan berat. Kamu jangan manja. Perempuan harus kuat. Rama laki-laki, wajar kalau dia nikah lagi. Raisa membeku. Nafasnya tercekat. Jadi benar, ibu mertuanya sudah tahu. Bu, suara Raisa mulai bergetar. Kenapa tidak pernah bilang ke aku? Sebuah jawaban yang sangat dingin terdengar. Kalau kamu tahu dari dulu, kamu pasti ribut. Rumah tangga tidak boleh ribut. Perempuan harus nerimo. Raisa menutup mata. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya patah untuk kedua kalinya hari itu. Bu, selama ini saya merawat ibu waktu sakit. Saya bangun jam 3 pagi. Saya mandikan. Saya suapkan makanan. Apa saya tidak pantas tahu sebelum Rama menikah lagi? Hening sejenak. Lalu ibu mertuanya berkata, kamu baik. Tapi kebaikan saja tidak cukup untuk menahan laki-laki. Perkataan itu menampar hati Raisa seperti paku panas. Raisa menggigit bibir. Jadi selama 8 tahun, saya hidup sendirian, menunggu tanpa kepastian, karena semua orang memilih diam. Ibu mertuanya berkata tenang. Kamu harus bersyukur Rama tidak menceraikanmu. Dia masih menganggap kamu keluarga. Raisa tertawa kecil. Tawa pahit yang keluar dari ketidakberdayaan. Keluarga seperti apa? Keluarga yang harus menunggu giliran? Kamu masih muda. Suara ibu mertua terdengar menasehati. Jangan membesar-besarkan. Poligami itu sah. Terimalah. Jangan bikin Rama malu. Jangan bikin Rama malu. Seakan pengkhianatan itu hanya urusan laki-laki. Seakan perempuan yang merasa terluka, kecewa, dan diinjak harga dirinya dianggap lebay. Raisa menahan air mata. Baik, Bu, saya mengerti. Saya tutup dulu. Jaga diri. Telepon dimatikan tanpa satupun kata penghiburan. Raisa menatap layar ponsel lama. Hatinya seperti remuk berkeping-keping. Hari ini dunia menunjukkan wajah paling kejamnya. Ia tidak hanya dikhianati suami. Ia dikhianati keluarga besar yang selama ini ia hormati. Di kamar kos itu, ia merasa tidak punya siapa-siapa. Tidak ada sandaran. Tidak ada pelukan. Tidak ada ruang untuk berteriak. Ia bahkan tidak bisa pulang, karena tidak ingin anaknya melihat wajah ibunya berantakan. Ia menangis lagi, kali ini tanpa suara. Air mata mengalir perlahan, seperti rasa sakit yang menetes dan mengisi rongga hatinya sampai penuh. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam diam. Kesadaran bahwa selama ini, ia terlalu mengandalkan orang lain untuk bahagia. Bahwa tidak ada yang benar-benar memikirkan dirinya, selain dirinya sendiri. Bahwa ia harus menjadi kuat, bukan untuk Rama, bukan untuk mertua, tapi untuk Raka, anaknya yang masih menunggu di rumah. Pelan-pelan, Raisa menghapus air matanya. Ia memandang langit-langit kamar kos yang kusam. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu dimulai, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku boleh hancur hari ini, tapi aku tidak akan hancur selamanya. Itu bukan janji besar. Itu hanya sebuah tekad kecil. Namun dari tekad kecil seperti itulah perempuan-perempuan kuat lahir. Malam di Jakarta lewat begitu panjang bagi Raisa. Air matanya sudah habis, tetapi hatinya masih terasa penuh retakan. Ia masih terpuruk di kasur tipis kos kecil itu, merasakan sisa-sisa rasa sakit yang menancap dalam. Luka itu nyata, tidak hanya di hati, tetapi juga di sisi terdalam harga dirinya sebagai istri, sebagai manusia. Namun tangisan tidak bisa mengubah apapun. Rama tetap menikah lagi. Mertua tetap memihak suaminya. Tidak ada satupun yang akan datang menolong. Jika ia menyerah sekarang, ia hanya akan menjadi perempuan yang kalah oleh kisah hidupnya sendiri. Pagi datang bersama udara pengap kota. Kipas angin bergemeretak seperti suara mesin tua yang sekarat. Namun Raisa bangun dengan kepala tertunduk, mengambil air dari kamar mandi umum kos, dan membasuh wajahnya. Air dingin itu terasa seperti tamparan kecil pada pipinya, membangunkannya dari keterpurukan. Di cermin kecil tergantung di dinding, Raisa menatap wajahnya sendiri.
Mata sembab, pipi tirus, kulit kusam tak terurus setelah perjalanan panjang dengan berbagai tekanan batin. Ia menghela napas pelan. Kalau aku terus seperti ini, Rama menang, bisiknya kecil pada dirinya sendiri. Raisa bukan perempuan yang lahir dengan kemanjaan. Sejak menikah, ia sudah terbiasa hidup sendiri. Ia mengurus rumah seorang diri, bekerja seorang diri, merawat anak seorang diri, tidur seorang diri, bangun tanpa suami di sisinya. Selama 8 tahun, ia membuktikan dirinya bertahan tanpa banyak bantuan. Hanya saja, selama ini ia bertahan karena percaya bahwa suaminya layak diperjuangkan. Sekarang, dunia mengatakan sesuatu yang berbeda. Dia hanya punya dirinya sendiri. Hari pertama di Jakarta, Raisa memutuskan mengambil langkah paling rasional yang bisa dipikirkan, mencari pekerjaan. Ia tidak akan pulang kampung dengan kepala tertunduk. Ia tidak ingin Raka melihat ibunya pulang dengan wajah kalah, seperti perempuan yang tidak mampu menghadapi hidup. Ia menelusuri jalanan sekitar kos, bertanya dari satu toko ke toko lainnya. Ia mendaftar sebagai penjaga toko, kasir minimarket, penjaga warung sembako, pegawai cuci baju, dan apapun yang bisa ia lakukan. Beberapa menolak mentah-mentah. Pengalaman kerja di kota. Tidak ada. SMA. Tidak tamat. Punya surat domisili. Belum. Namun ada beberapa yang berkata, tinggal kontak saja, nanti kami kabari. Meski itu hanya harapan samar, Raisa tetap menempelkan semua nomor kontak mereka ke lembar nota kecil yang ia bawa. Setidaknya ia sudah berusaha. Ia tidak mau diam dan berharap bantuan dari orang yang telah menyakitinya. Saat berjalan pulang, seorang ibu warung di pinggir jalan bertanya. Mukanya sedih sekali. Mbak, baru dari kampung ya? Raisa tersenyum kecil. Iya, Bu. Lagi nyari kerja. Si ibu mengangguk. Selamat datang di Jakarta. Di sini orang bisa sukses, tapi juga bisa habis kalau tidak kuat. Kata-kata itu menusuk, tapi memompa semangat kecil di dada Raisa. Terima kasih, Bu. Ia berjalan lagi. Walau langkahnya berat, namun hatinya kini sedikit lebih tegak. 2 hari setelah pindah ke Jakarta, uang Raisa tersisa sedikit. Ia harus mulai menghitung rupiah demi rupiah untuk makan. Namun di malam ketiga, perlahan-lahan sebuah kesadaran tumbuh. Selama ini ia hidup hanya untuk bertahan. Tidak pernah punya waktu merawat diri. Tidak pernah punya kesempatan memperbaiki penampilan. Ia selalu sibuk bekerja, mengurus rumah, merawat mertuanya, mengabaikan dirinya sendiri demi keluarga yang nyatanya tidak pernah menghargainya. Kalau aku tetap begini, aku tidak akan pernah bangkit, gumamnya. Raisa mengambil sedikit uang dan pergi ke minimarket kecil. Ia membeli 1 masker wajah murah, sisir baru, bedak tabur sederhana, dan hair lotion kecil. Barang-barang itu bukan kosmetik mahal. Tidak sebanding dengan make up Davina yang pasti berlapis-lapis, mewah, dan bermerek. Namun itu bukan soal siapa lebih cantik. Ini soal menghargai diri sendiri. Malam itu Raisa mengikat rambutnya, menengok cermin kecil sekali lagi. Ia lulurkan masker wajah yang dingin, memijat pelan pipinya yang mulai tirus. Dalam cermin itu, ia berkata pelan, Raisa, kamu tidak boleh hancur. Dan pelan-pelan, ia tersenyum. Senyum yang masih rapuh, tetapi setidaknya tidak sepatah dulu. Di hari keempat, teleponnya berdering. Salah satu toko swalayan tempat ia mendaftar memintanya datang untuk wawancara. Raisa terkejut, deg-degan, sekaligus bersyukur. Ia merapikan rambut, memakai bedak ringan, memakai baju terbaik yang ia punya, lalu pergi. Seorang supervisor perempuan muda mewawancarainya. Banyak pertanyaan diberikan, tentang pengalaman, kesanggupan bekerja shift, kesiapan bekerja dengan tekanan, dan lain-lain. Raisa menjawab seadanya, jujur dari hati. Saya mungkin tidak berpengalaman di kota, Bu. Tapi saya selalu bekerja keras. Kalau ada tugas, akan saya lakukan sebaik mungkin. Supervisor itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kita butuh orang yang mau belajar. Besok mulai training. Raisa menunduk cepat menahan haru. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Saat meninggalkan toko itu,
Rasa bangga menyelimuti dadanya. Bukan karena posisinya besar. Gajinya mungkin tidak seberapa. Tapi ini langkah pertama. Langkah miliknya sendiri. Bukan karena belas kasihan siapapun. Hari berganti menjadi minggu. Raisa mulai bekerja. Ia belajar menggunakan mesin kasir, menata barang di rak, memotong kardus, menyapu lantai, mencatat stok. Banyak hal baru yang melelahkan, tetapi semuanya membuatnya merasa hidup kembali. Di sela-sela pekerjaan, ia mulai merawat diri sedikit demi sedikit. Rambutnya mulai terlihat lebih rapi, kulit wajah perlahan segar kembali, dan matanya, yang dulu selalu redup, mulai memancarkan cahaya kecil. Teman-teman kerja mulai menyukainya. Raisa baik banget. Taat aturan. Gesit padahal baru masuk. Raisa tidak pernah merasa dipuji seperti ini sebelumnya. Rasanya hangat sekali di hati. Ia juga mulai membeli sedikit pakaian yang lebih rapi. Bukan mahal, hanya sederhana dan pantas digunakan bekerja. Ia memilih warna lembut, abu-abu, pastel, biru muda, warna yang membuat wajahnya tampak lebih cerah. Hidupnya perlahan berubah. Namun ia tidak memberitahu Rama. Tidak satu pesan pun ia kirim. Tidak satu telepon pun ia lakukan. Ia belajar memberi jarak. Belajar bahwa harga diri harus dijaga. Sampai suatu malam, teleponnya berbunyi. Rama. Raisa terdiam beberapa detik. Ia melihat namanya di layar. Jantungnya berdebar. Lalu ia mengangkat dengan suara datar. Halo. Suara Rama terdengar agak tergesa. Kamu di mana sekarang? Kok tidak pulang kampung? Raisa menjawab tenang. Aku bekerja. Kamu kerja. Suara Rama terdengar terkejut. Mungkin tidak menyangka Raisa benar-benar bangkit sendirian. Iya, aku cari nafkah sendiri. Di seberang telepon, terdengar hening sesaat. Lalu Rama bertanya lagi. Kerja apa? Kasir minimarket. Suara Rama menegang. Kenapa harus kerja jauh-jauh? Kalau butuh uang, bilang sama aku. Tidak perlu merendahkan diri begitu. Raisa menutup mata sejenak. Ingin tertawa. Ternyata di dunia Rama, bekerja keras dianggap merendahkan diri. Padahal selama ini ia sudah bekerja lebih keras dari yang Rama bayangkan. Aku tidak merasa rendah, jawab Raisa pelan. Aku hanya ingin berdiri di kakiku sendiri. Rama menghembuskan napas kesal. Kamu ini kenapa jadi keras kepala? Pulanglah. Atau tinggal saja di rumah. Tidak perlu kerja begitu. Raisa menegakkan bahunya. Rumah siapa? Mas? Rumah yang Mas tinggali sekarang. Rama terdiam. Raisa melanjutkan. Aku sudah cukup lama hidup dengan menunduk. Sekarang aku ingin menegakkan kepala. Hening lagi. Rama kemudian berkata pelan. Kamu berubah. Iya. Raisa menatap cermin kos kecilnya. Karena dunia memaksaku berubah. Iya. Raisa menatap cermin kos kecilnya. Karena dunia memaksaku berubah. Telepon berakhir tanpa banyak kata. Namun setelah itu, telepon-telepon berikutnya mulai sering datang. Rama mulai menanyakan kabarnya, jam kerjanya, apakah butuh uang, atau apakah makan tepat waktu. Raisa menjawab seadanya. Ringkas, to the point, tanpa manja seperti dulu. Dari sinilah perubahan itu terlihat jelas. Rama mulai gelisah. Ia mulai merasa kehilangan kendali atas Raisa. Perempuan yang dulu selalu menunggu teleponnya setiap malam, kini tidak lagi bergantung padanya. Jika tidak ditelepon, Raisa tidak menghubungi. Jika tidak dikabari, Raisa tidak bertanya. Ia mulai hidup di lingkaran baru, tanpa Rama di tengahnya. Suatu malam, Raisa baru selesai shift dan duduk di halte dekat minimarket. Kehujanan bekas gerimis membuat rambutnya sedikit basah. Namun ia tersenyum kecil. Di tangannya ada slip gaji, penghasilan pertamanya di Jakarta. Tidak besar, tetapi hasil kerja kerasnya sendiri. Ia memotret slip itu dan mengirim foto kepada Raka di kampung. Bunda kerja di kota. Nak, doakan Bunda sehat. Anaknya membalas cepat. Raka bangga sama Bunda. Pesan pendek itu sudah cukup untuk menghangatkan hati yang selama ini dipenuhi luka. Raisa menyandarkan kepala pada tiang halte,
menatap lampu-lampu kota yang bersinar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa, meskipun dunia menghancurkannya, ia berhasil membangun dirinya sendiri. Di tempat lain, Rama duduk di ruang tamunya bersama Davina. Wanita itu sedang memoles kuku sambil menonton acara televisi. Suasana rumah itu indah, mewah, penuh perabot mahal. Namun pikiran Rama tidak berada di situ. Ia menatap layar ponselnya yang menampilkan pesan singkat dari Raisa. "Saya selesai kerja. Mau istirahat dulu." Jawaban pendek, datar, tanpa emotikon, tanpa nada rindu. Untuk pertama kalinya, Rama merasa tidak nyaman. Istrinya yang dulu selalu menanti, kini tidak lagi menoleh padanya. Rama tiba-tiba berkata pada Davina, "Nanti aku keluar sebentar." Davina menoleh malas. "Mau kemana?" "Ada yang harus aku urus." Davina mengangkat alis. Ia tidak bilang apa-apa, tapi ekspresinya jelas penuh rasa tidak suka. Karena ia merasakan ada sesuatu yang mulai berubah. Dan perubahan itu tidak menguntungkan dirinya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Raisa semakin stabil. Badannya mulai lebih segar, wajahnya mulai lebih cerah, dan langkahnya lebih mantap. Teman kerja sering memujinya. "Mbak Raisa makin cantik ya. Kelihatan lebih bahagia sekarang." Raisa selalu membalas dengan senyum kecil. Bahagia bukan karena Rama, tapi karena akhirnya ia bangkit. Karena ia mulai mencintai dirinya sendiri. Karena ia belajar bahwa hidup bukan tentang menunggu seseorang memperjuangkanmu. Hidup adalah ketika kau belajar memperjuangkan dirimu sendiri. Dan di titik inilah perjalanan Raisa baru dimulai. Perjalanan perempuan yang dulu ditinggalkan, kini menemukan kembali dirinya, nilai dirinya, dan harga dirinya. Apa yang Rama pikir aman kini mulai retak. Karena perempuan yang dulu dianggapnya lemah, kini mulai menjadi pribadi yang membuat Rama takut kehilangan. Raisa adalah gambaran istri yang setia, bertahan, dan berjuang sendirian demi keluarga. Tetapi kesetiaan itu tidak ada nilainya jika dibalas dengan pengkhianatan. Dari sini kita belajar bahwa kesetiaan adalah berkah, namun harus diberikan kepada orang yang menghargai dan menjaganya.